Pengemis kecil ini tak sengaja temukan tas di pinggir jalan. Namun ia syok saat melihat foto dirinya saat bayi dengan sang ibu ada di dalam tas itu. Ternyata pemilik tas itu adalah... Halo sahabat, apa kabar semuanya? Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa nyalakan subtitle dan subscribe terlebih dahulu ya. Kabut pagi masih menyelimuti kota ketika Mika membuka matanya di balik kolong jembatan yang menjadi tempat tinggalnya. Udara dingin menusuk tulang-tulang kecilnya yang kurus. Dengan gemetar, ia merapikan kain lapuk yang menjadi selimutnya dan merangkak keluar. Hari ini seperti hari-hari lainnya, hari untuk bertahan hidup. Di usianya yang baru 7 tahun, Mika sudah menjadi ahli dalam membaca bahasa tubuh orang-orang. Ia tahu siapa yang mungkin memberinya recehan, siapa yang akan mengabaikannya, dan siapa yang justru akan mengusirnya dengan kasar. Semoga hari ini lebih baik, bisiknya pada seekor kucing liar yang sering menemaninya. Kucing itu mengeong lembut seolah mengerti. Dengan langkah gontai, ia menuju persimpangan jalan dekat pasar, tempat yang biasanya ramai dengan pejalan kaki. Trotoarnya basah oleh embun pagi, dan Mika bisa merasakan lapisan debu serta polusi menempel di kulitnya. Ia mengambil posisi strategis dekat lampu merah, di mana mobil-mobil biasanya berhenti sebentar. Tangannya yang mungil terulur, matanya yang besar berusaha terlihat memelas. Sedekahnya, "Bu, Pak," suaranya lirih, hampir tenggelam oleh deru kendaraan. Beberapa jam berlalu. Kantung kecil di tangannya baru terisi beberapa koin receh. Perutnya keroncongan, mengingatkan bahwa makan terakhirnya adalah semangkuk nasi bekas yang ia dapat dari warung kemarin sore. Saat ia memutuskan untuk pindah tempat, pandangannya tertarik pada sesuatu yang terselip di balik bak sampah dekat halte bus. Sebuah tas wanita berwarna biru laut, terlihat masih cukup bagus meski sedikit kotor. Dengan hati-hati, ia mendekat. Mungkin saja ada sesuatu yang berguna di dalamnya, makanan, atau setidaknya sesuatu yang bisa ia tukar dengan uang. Ada orang lupa ya? Gumamnya sendiri sambil mengangkat tas itu. Ia merasa bersalah, tetapi kebutuhan untuk bertahan hidup lebih kuat. Dengan gemetar, ia membuka resleting tas. Isinya tidak banyak, beberapa helai kertas, sebatang lipstik, dan sebuah album foto kecil yang sampulnya sudah usang. Hatinya sedikit kecewa karena tidak menemukan dompet atau makanan. Namun, rasa penasaran membuatnya membuka album foto itu. Halaman pertama membuatnya tertegun. Seorang bayi merah yang digendong oleh wanita dengan senyum sangat lembut. Sesuatu tentang bayi itu membuatnya tak bisa berpaling. Ia mengamati lebih dekat. Matanya berbinar-binar. "Ini tahi lalatnya," bisiknya. Jari mungilnya menunjuk ke sebuah titik di pipi kanan bayi dalam foto. Tanpa sadar, tangan kirinya mengusap tahi lalat di pipi kanannya sendiri yang persis sama. Dengan napas memburu, ia membalik halaman. Ada foto bayi yang sama sedang tertidur pulas. Lalu foto wanita itu sedang menciumi bayi tersebut. Setiap halaman seolah bercerita tentang kasih sayang yang tak pernah ia rasakan. Siapa bayi ini?" Tanyanya pada diri sendiri, suaranya bergetar. "Dan siapa wanita ini?" Jantungnya berdebar kencang, seperti ingin melompat dari dadanya yang kurus. Sebuah perasaan aneh menyelimutinya. Perasaan rindu yang tak pernah ia pahami, kerinduan akan sesuatu yang tak pernah ia miliki. Apakah ini aku?" Tanyanya pelan, mata berkaca-kaca. Tapi, bagaimana mungkin? Tiba-tiba, ingatannya melayang pada kata-kata Ibu Rina, pengasuh di panti asuhan tempat ia pernah tinggal sebentar. "Kamu ditemukan oleh seorang polisi, Nak. Waktu itu kamu sendirian di pasar." Air mata mulai mengalir di pipinya yang kotor. Ia memeluk album foto itu erat-erat, seolah takut kehilangan lagi. "Kalau ini benar aku, berarti wanita ini ibuku," bisiknya. Suara tertahan isak tangis. Seorang pejalan kaki yang lewat melihatnya dan melemparkan pandangan aneh. "Dasar anak pengemis, dapat barang orang malah nangis," gerutu orang itu. Tapi Mika tak peduli. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa memiliki sesuatu yang berharga, sebuah petunjuk tentang asal-usulnya. Tas biru ini bukan sekadar tas, tapi mungkin adalah kunci untuk menemukan jawaban yang selama ini ia cari. Dengan tekad yang baru, ia mengeringkan air matanya. Ia harus mencari tahu kebenarannya. Siapa tahu,
Mungkin saja ada petunjuk lain di dalam tas ini yang bisa membawanya pada wanita di dalam foto, wanita yang mungkin adalah ibunya. Mika duduk terduduk di balik tumpukan kardus bekas, tempat persembunyiannya yang lain. Tas biru itu terbuka di pangkuannya, dan tangannya yang masih sedikit kotor membuka-buka isi tas dengan hati-hati, seolah-olah menyentuh harta karun yang sangat rapuh. Hatinya masih berdebar-debar setelah penemuan album foto yang mengguncang itu. Setiap kali matanya menatap foto wanita dengan senyum lembut itu, dadanya terasa sesak oleh kerinduan yang tak bisa dijelaskan. "Apakah kau benar ibuku?" bisiknya pada foto itu. Jari mungilnya menelusuri wajah wanita di dalam foto. "Kalau kau ibuku, mengapa kau tinggalkan aku?" Tapi sesuatu dalam hatinya berkata bahwa wanita ini pasti tidak sengaja kehilangan dirinya. Ada kebaikan dalam mata wanita itu. Sebuah kehangatan yang membuat Mika ingin berlari dan memeluknya. Dengan napas tergesa-gesa, ia mulai memeriksa setiap sudut tas dengan lebih cermat. Di kantong samping, ia menemukan sebatang pensil yang sudah pendek dan penghapus berbentuk boneka beruang. Di lapisan dalam, tangannya meraba sebuah lipatan tersembunyi. Jantungnya berdetak kencang saat jarinya merasakan selembar kertas. "Dapat!" serunya lirih. Dia mengeluarkan kertas yang agak kusut itu. Itu adalah bond laundry, dengan tulisan yang sudah agak memudar tapi masih terbaca. Matanya yang masih belum lancar membaca mengejap perlahan. "Ayu," ucapnya pelan. "Ayu, Jang, Ke, Na, Nga, nomor 15. Mika mengulang-ulang alamat itu beberapa kali, berusaha mengingatnya. Bond itu juga mencantumkan nomor telepon, tapi sebagian nomornya sudah tidak terbaca. "Jadi namanya Ibu Ayu," gumam Mika dengan perasaan haru. "Dan dia tinggal di Jalan Kenanga." Tiba-tiba, seekor kucing liar yang sering menemaninya mendekat dan mengeong. "Oh, Oyen, aku menemukan sesuatu," kata Mika pada kucing itu sambil mengelus kepalanya. "Aku harus pergi ke alamat ini. Tapi, bagaimana caranya?" Dia memandang sekeliling. Jalanan masih ramai dengan kendaraan yang lalu lalang. Perutnya keroncongan lagi, mengingatkannya bahwa dia belum makan sejak kemarin. Tapi tekadnya sudah bulat. Dulu Ibu Rina di panti bilang, "Kalau ada alamat, kita bisa tanya polisi atau naik angkot," ingatnya. Tapi dia takut pada polisi, dan untuk naik angkot, dia butuh uang. Dengan sedih, dia menghitung recehan di kantongnya. Hanya cukup untuk membeli sepotong roti atau nasi bungkus sederhana. "Harus pilih makan atau mencari Ibu Ayu," bisiknya dengan ragu. Tiba-tiba, seorang wanita paruh baya yang biasa berjualan nasi uduk di dekat situ lewat. "Mika, belum makan? Ibu kasih nasi bungkus," kata wanita baik hati itu dengan lembut. Mika terkejut. "Terima kasih, Bu Tini," katanya sambil menerima bungkusan itu dengan kedua tangan. "Tapi, Bu Tini, aku mau tanya, apa Ibu tahu Jalan Kenanga di mana?" Bu Tini mengerutkan kening. "Jalan Kenanga? Itu jauh dari sini, Nak. Di daerah perumahan Taman Asri." "Kenapa?" Mika ragu-ragu, tidak yakin harus berkata jujur atau tidak. Akhirnya dia memutuskan untuk berbohong sedikit. Aku mau mengembalikan tas ini ke pemiliknya," katanya sambil menunjukkan tas biru itu. Bu Tini tersenyum lembut. "Kamu anak baik. Tapi itu jauh. Kamu harus naik angkot nomor 05, turun di terminal, lalu ganti dengan angkot 12. Nanti kasih tahu supirnya turun di Taman Asri." Mika mengangguk, berusaha mengingat petunjuk itu. Naik 05, ganti 12. "Terima kasih, Bu." Setelah Bu Tini pergi, Mika membuka bungkusan nasi itu. Dia makan dengan lahap, tapi menyisakan sedikit untuk Oyen. Sementara kucing itu makan, Mika menghitung uangnya lagi. "Untuk naik angkot 2 kali, pasti butuh banyak uang," keluhnya. "Harus mengumpulkan uang dulu." Dia memutuskan untuk mengemis lebih giat hari itu. Dengan tas biru disampirkan di bahu dan album foto disimpan di balik bajunya yang lapuk, dia kembali ke pinggir jalan. Setiap recehan yang didapatnya terasa lebih berharga dari biasanya. Sedekahnya, "Pak, Bu, untuk ongkos cari Ibu," bisiknya dalam hati setiap kali ada yang memberinya uang. Saat matahari mulai condong ke barat,
Mika sudah mengumpulkan cukup uang untuk naik angkot. Dia kembali ke persembunyiannya dan mengemas barang-barang sedikit yang dia miliki. Sehelai selimut tipis, baju ganti, dan sekarang, tas biru yang sangat berharga. Besok pagi, kita akan pergi, Oyen, katanya pada kucing itu. Aku akan mencari Ibu Ayu. Semoga dia benar ibuku. Dia memeluk tas biru itu erat-erat sebelum tertidur. Mimpi-mimpinya dipenuhi oleh bayangan wanita dengan senyum lembut yang memanggil-manggil namanya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Mika punya harapan. Sementara Mika bersiap untuk petualangan besok, di ujung kota yang lain, di sebuah rumah sederhana bercat putih dengan pagar besi yang sudah mulai berkarat di Jalan Kenanga nomor 15, suasana malam terasa begitu berat dan sunyi. Ayu duduk sendiri di teras, matanya kosong menatap jalanan yang sudah sepi. Di tangannya tergenggam erat foto Mika saat masih bayi, foto yang sama yang ada dalam album tas birunya yang hilang. Sudah 7 tahun, nak, bisiknya, suara serak penuh kepedihan. Ibu masih menunggumu pulang. Dari dalam rumah, Arman, suaminya, mengamati Ayu dari balik jendela. Wajahnya yang dulu penuh tawa sekarang selalu diselimuti awan kelam. Dia mengambil napas dalam sebelum mendekati istrinya. Ayu, sudah larut. Masuklah, ucap Arman, meletakkan tangan di pundak Ayu. Ayu mengangkat wajahnya, mata yang sembab merah. Arman, aku merasa dia akan segera kembali. Aku bisa merasakannya di dalam hati. Arman menghela napas berat. Kamu mengatakan hal yang sama setiap tahun. Mika? Dia sudah hilang 7 tahun yang lalu. Mungkin kita harus mulai menerima kenyataan. Menerima kenyataan. Ayu berdiri tiba-tiba, suaranya meninggi. Menerima kenyataan bahwa anak kita hilang begitu saja, bahwa mungkin dia sudah tidak. Jangan, potong Arman dengan suara tegang. Jangan katakan itu. Mereka berdiri berhadapan dalam diam yang menusuk. Konflik ini sudah terlalu sering terjadi. Ayu dengan harapannya yang tak pernah pudar, dan Arman dengan keputusasaannya yang tertahan. Aku tidak bisa seperti kau, Arman, desis Ayu, air mata mulai mengalir lagi. Aku tidak bisa berhenti mencari, tidak bisa berhenti menunggu. Setiap kali bel berbunyi, aku berharap itu dia. Setiap ada anak kecil lewat, aku menengok, berharap itu Mika kita. Arman menunduk, bahunya turun. Aku juga merindukannya. Tapi lihat keadaan kita. Tabungan kita habis untuk biaya pencarian. Kerjamu sebagai penjahit, kerjaku sebagai sopir angkot, semua hanya untuk bertahan. Pencarian sudah membuat kita hancur. Jadi kau menyesal mencarinya? Tantang Ayu, matanya berapi-api. Tidak pernah, bantah Arman dengan suara parau. Tapi kita harus tetap hidup, Ayu. Dokter sudah bilang, stresmu. Aku tidak peduli dengan stresku, teriak Ayu. Yang aku pedulikan adalah anak kita yang hilang. Kau ingat tidak? Dulu kau yang paling sayang padanya? Kau yang selalu memandikannya, menyanyikan lagu untuknya. Arman memalingkan muka, tapi Ayu melihat air mata di sudut matanya. Tentu aku ingat, bisiknya. Setiap malam aku bermimpi memegang tangannya yang mungil. Tapi, kita tidak bisa terus seperti ini. Dia mengambil album foto dari meja kecil di teras. Membuka halaman demi halaman. Mika pertama kali bisa tengkurap. Mika tertawa renyah. Mika berulang tahun pertama dengan wajah penuh krim. Lihat, ucap Arman. Suaranya bergetar. Aku menyimpan semua ini di sini. Tangannya menunjuk dadanya. Tapi kita harus melanjutkan hidup. Bukan melupakan, tapi belajar hidup dengan luka ini. Ayu mendekat dan mengambil album dari tangan Arman. Aku tidak bisa, Arman. Tas biru itu, isinya hanya foto-foto Mika dan surat-surat yang pernah kutulis untuknya. Itu adalah talang hidupku. Sekarang tas itu hilang. Aku merasa semakin jauh darinya. Kita bisa cetak ulang foto-fotonya, usul Arman lembut. Bukan soal fotonya, Arman, tangis Ayu. Tapi kenangan di balik setiap foto itu. Jejak terakhir yang kupunya. Arman akhirnya menarik Ayu dalam pelukan. Maafkan aku hanya
sangat lelah. Mereka berdiri berpelukan di teras yang gelap. Di kejauhan, suara klakson mobil sesekali memecah kesunyian. "Aku janji, ini terakhir kalinya," bisik Ayu tiba-tiba. "Besok aku akan pergi ke polisi lagi. Aku akan minta mereka memeriksa sekali lagi laporan orang-orang yang melihat anak seperti Mika." Arman menghela napas, tapi kali ini ada senyum kecil di bibirnya. "Baik. Besok aku akan antar kau ke kantor polisi sebelum kerja." Sementara itu, di kamar mereka, di atas lemari tua, tersimpan sebuah kotak kayu berisi mainan-mainan Mika yang masih tersimpan rapi. Boneka beruang yang dulu selalu ditemani Mika tidur, mobil-mobilan yang catnya sudah mengelupas, dan sebuah kalung liontin perak berbentuk hati yang diberikan Ayu pada Mika sehari sebelum dia hilang. Kalung yang sekarang disimpan oleh Ibu Rina di panti asuhan. Di luar, angin malam berhembus, seolah membawa bisikan dari masa lalu yang tak pernah benar-benar pergi. Untuk Ayu, setiap hari tanpa Mika adalah siksaan. Untuk Arman, setiap hari adalah pertempuran antara harapan dan kenyataan. Dan untuk Mika kecil yang sedang tertidur di balik tumpukan kardus, malam ini adalah malam terakhir sebelum pencariannya dimulai. Pencarian yang tanpa disadari akan mempertemukan kembali 3 jiwa yang telah terpisah terlalu lama. Keesokan harinya, matahari belum sepenuhnya terbit ketika Mika sudah membenahi barang-barangnya yang sedikit. Dia menggulung selimut tipisnya dan menyimpannya di balik tumpukan kardus, berharap suatu saat nanti bisa kembali untuk mengambilnya. Tas biru itu disampirkannya dengan hati-hati di bahu, dan dia memastikan album foto masih aman terselip di balik bajunya. "Oyen, aku pergi sekarang," bisiknya pada kucing liar itu yang sedang menggosok-gosokkan badannya ke kakinya. "Doakan aku ya. Semoga aku menemukan ibuku." Dengan uang recehan yang berhasil dikumpulkannya selama seminggu tergenggam erat di tangan, Mika mulai berjalan menuju halte angkot terdekat. Jantungnya berdebar-debar, campuran antara harapan dan ketakutan. Apa yang akan dia temui? Apakah wanita bernama Ayu itu benar ibunya? Dan jika iya, akankah dia menerima Mika kembali? Setelah menunggu cukup lama, angkot nomor 05 akhirnya tiba. Dengan gemetar, Mika memberikan uang pada supir dan duduk di bangku paling belakang. Dia memeluk tas biru itu erat-erat, seolah itu adalah jangkar yang menahannya dari kegelisahan. "Terminal, Nak," kata kondektur setelah beberapa lama. Mika turun dengan tergesa-gesa dan mencari-cari angkot nomor 12. Saat menemukannya, dia hampir tidak bisa mempercayai bahwa sebentar lagi dia akan tiba di tempat yang mungkin adalah rumahnya. Sementara itu, di rumah nomor 15 Jalan Kenanga, Ayu sedang bersiap untuk pergi ke kantor polisi seperti yang dijanjikannya pada Arman. "Apakah kau yakin tentang ini, Yu?" tanya Arman sambil mengikat sepatunya. "Kita sudah bolak-balik ke kantor polisi selama 7 tahun. Apa kau pikir kali ini akan berbeda?" "Aku harus mencoba, Arman," jawab Ayu dengan suara tegas meski matanya masih sembab. "Selama masih ada napas di tubuhku, aku akan terus mencari Mika." Mereka berdua keluar rumah, dan Arman mengunci pintu. Saat mereka berbalik, pandangan Ayu tertumbuk pada seorang anak kecil yang terlihat bingung di ujung jalan. Sesuatu tentang anak itu membuatnya terpana. "Arman, lihat anak itu," bisik Ayu, tangannya memegang lengan suaminya. Arman melirik. Dia seperti kebingungan mencari alamat. "Biarkan saja, Yu. Kita harus segera pergi." Tapi Ayu tidak bisa melepas pandangannya dari anak kecil itu. Ada sesuatu yang membuat hatinya berdesir aneh. Mika berdiri di depan pagar rumah nomor 15. Rumah itu terlihat sederhana tapi terawat. Bunga-bunga kertas di halaman depan bermekaran dengan indah. Dadanya berdebar kencang. Kakinya terasa seperti diberi beban berat. "Harus berani, Mika," bisiknya pada diri sendiri sambil mengepalkan tangan mungilnya. Dia menarik napas dalam-dalam dan menekan bel pintu. Suara bel yang berbunyi sepertinya menggema sangat keras di telinganya. Beberapa detik yang terasa seperti abadi berlalu sebelum pintu terbuka. Seorang wanita dengan wajah lesu dan mata yang masih sembab berdiri di sana. Wanita itu persis seperti di dalam foto, hanya lebih tua dan penuh duka. Mika langsung merasa ada ikatan aneh yang menariknya pada wanita ini. "Ya, Nak, ada apa?" tanya wanita itu dengan suara lembut. Mika menggigil. Suaranya hampir tertahan di tenggorokan. Dengan gemetar,
Dia mengulurkan tas biru itu. Saya menemukan tas ini, Bu. Saya pikir ini punya Ibu. Wajah Ayu berubah. Matanya membelalak. Tas biruku. Astaga, tas itu. Dia menerima tas itu dengan kedua tangan. Aku sudah mencarinya kemana-mana. Di mana kau menemukannya? Nak. Di dekat halte bus, Bu. Di balik bak sampah. Jawab Mika gugup. Saat Ayu memeriksa tasnya, tanpa sengaja album foto yang belum sempat Mika masukkan kembali terjatuh dan terbuka. Halaman pertama yang memperlihatkan foto Ayu menggendong bayi Mika terbuka lebar. Wajah Ayu langsung pucat pasi. Matanya menatap Mika, lalu melihat foto bayi di album, lalu kembali menatap Mika. Tatapannya menelusuri setiap detail wajah gadis kecil itu, berhenti pada tahi lalat di pipi kanannya yang persis seperti tahi lalat bayi dalam foto. Tahi lalat ini, bisik Ayu. Suaranya bergetar tak percaya. Tangannya yang gemetar mengulurkan, hampir menyentuh pipi Mika tapi berhenti di udara. Mika, itukah kamu, Nak? Mika hanya bisa mengangguk pelan. Air matanya sudah mulai menggenang. Ibu, kenapa ibu punya foto saya saat bayi? Arman yang selama ini dia memperhatikan dari belakang Ayu, mendekat dengan langkah tak percaya. Ayu, apa yang terjadi? Kenapa kau memanggilnya Mika? Arman, lihat. Isak Ayu, tangannya menunjuk bolak-balik antara foto dan wajah Mika. Lihat tahi lalatnya, lihat matanya, itu Mika kita. Arman memandang skeptis. Banyak anak memiliki tahi lalat di pipi. Yu, jangan terburu-buru. Tapi Ayu sudah tidak mendengarkan. Dia jatuh berlutut, tangannya meraih pundak Mika. Tubuhnya gemetar hebat. Isak tangisnya pecah menyentak udara. Anakku, Mika, anakku. Akhirnya ibu menemukanmu. Rintihnya sambil memeluk Mika erat-erat, tak peduli bau dan kotoran di baju Mika. 7 tahun ibu menunggumu. Mika yang terisak-isak dalam pelukan itu merasakan kehangatan yang belum pernah ia rasakan seumur hidupnya. Pelukan ini terasa berbeda dari semua pelukan yang pernah ia terima. Pelukan ini terasa seperti rumah. Tapi ibu, kata Mika dengan suara tertahan. Jika ibu-ibuku, mengapa ibu tinggalkan aku? Ayu menarik diri, memandangi mata Mika. Tidak, sayang. Ibu tidak pernah meninggalkanmu. Kamu hilang 7 tahun yang lalu di pasar. Ibu dan ayah sudah mencari kemana-mana. Dia menunjuk tas biru itu. Tas ini, isinya hanya kenangan tentangmu. Ibu selalu membawanya kemanapun, berharap suatu hari bisa menunjukkan foto-fotomu pada orang yang mungkin melihatmu. Arman masih berdiri dengan wajah tak percaya. Ayu, kita harus berhati-hati. Bagaimana kita bisa yakin? Lihat matanya, Arman, seru Ayu. Itu mata ibuku, dan hidungnya persis sepertimu saat kecil. Mika tiba-tiba teringat sesuatu. Ibu, aku ingat dulu ada ledeng yang bocor, dan suara kereta setiap malam. Ayu terkesiap, tangannya menutup mulut. Kamar mandi kita dulu memang bocor, dan rumah kita dekat rel kereta sebelum kita pindah ke sini 5 tahun lalu. Dia memandang Arman dengan mata berlinang. Dia ingat, Arman. Dia ingat rumah kita yang dulu. Arman perlahan mendekat. Matanya mulai berkaca-kaca. Tangannya yang kasar dan berotot mengulur. Hampir tidak percaya menyentuh pipi Mika. Mika? Benarkah ini kamu? Nak. Mika mengangguk. Air mata mengalir deras di pipinya. Aku tidak punya bukti lain. Tapi aku selalu bermimpi tentang wajah ibu, katanya sambil menunjuk Ayu. Dan setiap kali aku sedih, aku membayangkan suara ibu yang menyanyikan lagu untukku. Ayu menarik Mika dan Arman dalam pelukan erat. Ini dia, Arman. Ini anak kita. Dia sudah pulang. Di tengah pelukan itu, di teras rumah nomor 15 Jalan Kenanga, 7 tahun kesedihan dan kerinduan seolah mencair menjadi satu. Untuk Mika, ini adalah akhir dari pencariannya. Untuk Ayu,
Ini adalah mukjizat yang ditunggu selama 7 tahun. Dan untuk Arman, ini adalah awal dari keyakinan bahwa harapan memang pantas untuk diperjuangkan. Sementara kebahagiaan mulai menyelimuti rumah kecil di Jalan Kenanga, di panti asuhan Kasih Bunda yang terletak di pinggiran kota, Ibu Rina sedang membersihkan lemari arsip tua yang berdebu. Sebagai pengasuh utama di panti selama lebih dari 20 tahun, dia telah merawat puluhan anak, namun ada beberapa yang selalu tinggal di hatinya. Mika adalah salah satunya. Dari mana ya asalmu sebenarnya, nak? Gumam Ibu Rina sambil membuka map bertuliskan, Mika, ditemukan 7 tahun lalu. Dia mengeluarkan dokumen-dokumen lama. Ada laporan polisi tentang penemuan Mika yang sendirian di pasar, surat pernyataan dari saksi mata yang melihat seorang wanita meninggalkannya, dan foto-foto Mika kecil saat pertama kali dibawa ke panti. Saat membersihkan bagian bawah lemari, tangannya menyentuh sebuah kotak kayu kecil yang tersembunyi. Matanya berbinar penuh penasaran. Apa ini? Dia bertanya pada diri sendiri sambil membuka kotak itu dengan hati-hati. Di dalamnya, tersimpan sebuah kalung perak sederhana dengan liontin berbentuk hati yang sudah agak rusak. Ibu Rina mengangkatnya. Matanya berkaca-kaca. Kalung Mika. Bisiknya penuh perasaan. Dia masih ingat dengan jelas hari ketika Mika dibawa ke panti. Anak kecil berusia sekitar 3 tahun itu, setelah melalui proses identifikasi selama setahun di panti sementara, memegang erat kalung ini di tangannya. Setiap kali ditanya tentang kalung itu, Mika hanya bisa berkata, "Dari ibu." "Kenapa ya aku menyembunyikan kalung ini dulu?" Ibu Rina mengingat-ingat. Tiba-tiba, dia teringat. 4 tahun yang lalu, ketika Mika berusia sekitar 5 tahun, seorang pria berpenampilan mencurigakan datang ke panti, mengaku sebagai paman Mika dan ingin menjenguknya. Meskipun pria itu bisa menyebutkan beberapa detail tentang Mika, Ibu Rina merasa ada yang tidak beres. "Anaknya ada tahi lalat di pipi kanan, kan?" kata pria itu saat itu. "Dia suka sekali diajak nyanyi." Ibu Rina masih ingat betapa gelisahnya perasaannya. "Maaf, tanpa dokumen yang jelas, saya tidak bisa mengizinkan Anda bertemu dengannya." Pria itu marah-marah sebelum akhirnya pergi. Sejak kejadian itulah, Ibu Rina memutuskan untuk menyembunyikan kalung Mika, satu-satunya petunjuk nyata tentang asal-usulnya, dengan harapan bisa melindungi gadis kecil itu. "Dulu keputusanku benar," gumam Ibu Rina sambil memegang kalung itu. "Tapi sekarang, mungkin sudah waktunya Mika tahu tentang ini." Dia duduk di kursi kerjanya yang sudah usang, memandangi kalung itu. Dalam hatinya, dia tahu Mika seharusnya tidak berakhir sebagai anak jalanan. Gadis kecil itu punya masa depan yang lebih baik. "Ibu Rina! Ibu Rina!" teriak Sari, salah satu pengasuh muda, membuka pintu dengan tergesa-gesa. "Ada kabar tentang Mika." Ibu Rina langsung berdiri. "Mika? Apa yang terjadi? Apakah dia baik-baik saja?" Sari mengangguk. Napasnya masih tersengal. Dia ditemukan. Atau lebih tepatnya, dia menemukan keluarganya. "Apa? Bagaimana bisa?" tanya Ibu Rina tak percaya. "Tadi pagi ada wanita bernama Ibu Ayu yang menghubungi panti. Katanya Mika datang ke rumahnya dengan membawa tas yang berisi album foto keluarga. Mereka yakin Mika adalah anak mereka yang hilang 7 tahun lalu." Ibu Rina duduk kembali. Tangannya menutup mulut. "Astaga. Jadi selama ini keluarganya ada dan mencari dia?" "Ya," kata Ibu Ayu. "Mereka sudah melaporkan kehilangan anaknya sejak 7 tahun lalu. Namanya Mika juga. Mereka ingin bertemu dengan pengasuh yang dulu merawat Mika untuk konfirmasi lebih lanjut." Dengan tangan gemetar, Ibu Rina mengambil kalung itu dari kotak. "Sari, tolong jadwalkan pertemuan. Aku harus bertemu dengan keluarga ini." "Tapi Ibu, apa kita tidak harus berhati-hati? Jangan-jangan ini penipuan?" tanya Sari dengan wajah khawatir. Ibu Rina menggeleng. Matanya penuh keyakinan. "Tidak, aku merasa ini berbeda. Selama ini aku selalu yakin ada sesuatu yang istimewa dengan Mika. Dia tidak seperti anak-anak lain yang dibawa ke sini. Cara bicaranya, tingkah lakunya, selalu terasa seperti anak yang berasal dari keluarga yang baik." Saat Sari pergi untuk mengatur jadwal pertemuan, Ibu Rina kembali memandangi kalung itu.
Dia membalik liontin berbentuk hati itu dan baru sekarang menyadari ada tulisan kecil yang terukir di bagian belakangnya. Demi segala sesuatu. Bisiknya sambil mengamati lebih dekat. Ada tulisan di sini. Dia mengambil kaca pembesar dari laci mejanya. Dengan susah payah, dia membaca tulisan kecil yang hampir terhapus itu. Untuk Mika, cahaya mata kami. 15 Juni. 15 Juni. Ibu Rina mengingat-ingat. Itu tanggal Mika dibawa ke panti dulu. Hari jadi kehilangannya. Dia segera membuka map Mika dan memeriksa dokumen-dokumen lama. Benar? Laporan polisi menyebutkan Mika ditemukan pada tanggal 15 Juni 7 tahun yang lalu. Jadi ini benar, ini memang pemberian untuk Mika dari orang tuanya. Gumam Ibu Rina dengan perasaan haru. Dia segera mengambil telepon dan menghubungi nomor yang diberikan Sari. Setelah beberapa kali berdering, seorang wanita dengan suara emosional mengangkat. Halo, Ibu Ayu di sini. Ibu Ayu, saya Ibu Rina, pengasuh Mika dari Panti Asuhan Kasih Bunda. Perkenalannya. Oh, Ibu Rina, terima kasih sudah menghubungi. Suara Ayu terdengar bergetar. Apakah benar Mika dulu di panti Anda? Benar, Bu. Selama hampir setahun sebelum dia menghilang lagi, jawab Ibu Rina dengan berat hati. Bisakah kita bertemu? Saya ingin tahu segala sesuatu tentang Mika. Dan, ada sesuatu yang ingin saya tunjukkan pada Ibu. Tentu, Bu. Saya juga ada sesuatu yang mungkin penting untuk Mika, jawab Ibu Rina sambil memandang kalung di tangannya. Mereka sepakat bertemu besok pagi di rumah Ayu. Saat Ibu Rina meletakkan telepon, dia menarik napas dalam. Setelah bertahun-tahun, akhirnya kebenaran tentang asal-usul Mika akan terungkap. Dan dia punya firasat kuat bahwa kalung sederhana ini akan menjadi kunci yang memastikan segala sesuatunya. Tuhan, semoga ini benar keluarga Mika, doanya dalam hati. Dia sudah terlalu lama tersesat. Malam itu, di rumah keluarga kecil di Jalan Kenanga, suasana haru perlahan mulai diselingi oleh bayangan keraguan. Setelah kegembiraan pertemuan awal mereda, Arman duduk sendiri di teras, menatap kosong ke jalanan yang sepi. Di dalam rumah, Ayu dengan penuh kasih sayang memandikan Mika untuk pertama kalinya setelah 7 tahun berpisah. Airnya tidak terlalu panas. Ya, Nak? Tanya Ayu lembut sambil menyabuni rambut Mika yang kusut dan kotor. Mika menggeleng. Matanya berbin-binar. Tidak, Bu. Enak sekali. Biasanya aku mandi air dingin di kamar mandi umum. Hati Ayu teriris mendengar pengakuan polos itu. Kamu tidak perlu khawatir lagi, sayang. Mulai sekarang, Ibu akan selalu memandikanmu dengan air hangat. Sementara itu di teras, Arman mendengarkan percakapan mereka dari balik jendela yang terbuka. Wajahnya berkerut dalam konflik batin yang mendalam. Di satu sisi, hatinya berteriak bahwa ini memang Mika, anak kandungnya. Tapi di sisi lain, pikiran praktisnya mengingatkannya pada berbagai kemungkinan buruk. Arman, tolong ambilkan handuk baru untuk Mika, panggil Ayu dari dalam. Dengan menghela napas, Arman berdiri dan mengambil handuk dari lemari. Saat dia memasuki kamar mandi, matanya tertuju pada bekas luka di punggung Mika, bekas cambukan dan luka-luka yang sudah memudar. Luka ini dari mana? Tanya Arman dengan suara serak. Mika menunduk. Wajahnya menunjukkan rasa malu. Dari Bang Jeki. Kalau aku tidak bawakan uang banyak. Arman dan Ayu bertukar pandang penuh sakit. Ayu segera memeluk Mika erat. Sudah tidak apa-apa sekarang. Dia tidak akan bisa menyakitimu lagi. Setelah Mika selesai dimandikan dan dipakaikan baju baru, yang ternyata masih cocok meski agak kebesaran, Ayu menidurkannya di kamar yang selama 7 tahun ini selalu siap menantinya. Mika tertidur hampir seketika, kelelahan setelah hari yang penuh emosi. Saat mereka berdua kembali ke ruang keluarga, Arman akhirnya menyuarakan keraguannya. Ayu, kita harus bicara, mulainya dengan suara rendah. Ayu yang sedang membersihkan meja berhenti sejenak. Tentang apa? Tentang anak itu, kata Arman, menunjuk ke arah kamar tidur. Dia bukan anak itu. Arman, dia adalah Mika, anak kita, bantah Ayu dengan suara meninggi. Arman mengangkat tangan. Tenang, Yu.
Aku hanya ingin kita berpikir jernih. Bagaimana mungkin setelah 7 tahun, tiba-tiba dia muncul begitu saja? Itu terlalu kebetulan. Tapi kau lihat sendiri, Arman. Tahi lalatnya, ingatannya tentang rumah lama kita. Dia bahkan menyebutkan ledeng yang bocor yang selalu kita perbaiki. Bisa saja itu hanya tebakan yang tepat, atau dia sudah menyelidiki kita sebelumnya, jawab Arman dengan ragu. Ayu mendekati suaminya, matanya berapi-api. Mengapa kau begitu sulit menerima ini? Tidakkah kau lihat? Itu adalah mata ibuku. Itu adalah senyum ibumu. Arman menarik napas dalam. Ayu, dunia ini kejam. Ada banyak penipuan yang lebih rumit dari ini. Bagaimana jika ini skenario yang dirancang preman yang mempekerjakannya? Mereka mengirimnya untuk menyusup ke kehidupan kita. Lalu nanti mereka akan meminta tebusan atau... Arman, cukup! Potong Ayu dengan marah. Kau dengar sendiri tadi, dia dicambuki, dipaksa mengemis. Kau pikir ada preman yang tega melukai anak sendiri hanya untuk sekadar penipuan? Kita tidak tahu apa-apa tentang dunia itu. Mungkin itu bagian dari akting mereka, bantah Arman. Mereka terdiam sejenak. Suasana tegang menggantung di antara mereka. Ayu memandangi suaminya dengan campuran kekecewaan dan pengertian. Arman, ucap Ayu lebih lembut. Aku tahu kau hanya ingin melindungi kita. 7 tahun yang lalu, ketika Mika hilang, kau yang paling hancur. Kau menyalahkan diri sendiri karena tidak menjaganya di pasar saat itu. Arman menunduk, bahunya turun. Setiap hari aku menyesali saat itu. Setiap hari. Dan sekarang ketika dia kembali, kau takut untuk percaya karena kau tidak ingin kita terluka lagi, lanjut Ayu. Tapi lihatlah dia, Arman. Lihatlah baik-baik. Itu adalah anak kita. Dari balik pintu kamar, Mika yang terbangun karena suara mereka berdebat mendengar setiap kata. Air mata mengalir di pipinya. Dia memahami keraguan Arman. Bahkan dalam hatinya sendiri, kadang dia masih meragukan apakah ini benar keluarganya, atau hanya impian indah yang akan segera pudar. Dia berjalan keluar dengan wajah penuh air mata. Kalau Bapak tidak yakin, aku bisa pergi, bisiknya dengan suara tertahan. Ayu segera mendekat dan memeluknya. Tidak, sayang. Ini sudah rumahmu. Arman memandangi Mika yang menangis. Hatinya tersentak. Ada sesuatu dalam cara Mika menunduk, dalam gerak-geriknya yang polos, yang tiba-tiba membuatnya teringat pada Mika kecil dulu. Bapak hanya ingin memastikan, kata Arman perlahan. Besok, kita akan pergi ke rumah sakit untuk tes DNA. Tes DNA? Tanya Mika bingung. Itu tes untuk memastikan bahwa kau benar-benar anak kami, jelas Arman. Ayu ingin membantah, tapi Arman melanjutkan. Bukan karena kami tidak percaya, Nak, tapi untuk melindungi kita semua. Agar tidak ada yang bisa meragukan lagi. Agar kita bisa hidup tenang setelah ini. Mika mengangguk pelan. Aku mengerti. Aku tidak marah. Ayu menarik napas dalam. Baiklah, kita akan lakukan tes DNA. Tapi apapun hasilnya nanti, dalam hatiku, aku sudah yakin ini adalah anak kita. Malam itu, setelah Mika kembali tertidur, Arman berdiri di depan pintu kamarnya, memperhatikan anak kecil yang sedang tidur pulas. Dalam cahaya remang-remang, dia melihat bayangan Mika kecil yang dulu. Senyum yang sama, cara tidur yang sama dengan tangan mengepal kecil di dekat wajah. Mungkin Ayu benar, bisik Arman pada diri sendiri. Mungkin ini memang mukjizat kita. Tapi keraguan masih bersarang di hatinya. Dunia terlalu kejam untuk memberikan kebahagiaan sempurna tanpa harga yang harus dibayar. Dan dia bertekad untuk menemukan kebenaran, apapun itu. Keesokan paginya, suasana di rumah kecil di Jalan Kenanga terasa tegang. Matahari yang cerah seolah bertolak belakang dengan awan keraguan yang masih menyelimuti hati Arman. Ayu sudah membangunkan Mika lebih awal dan memakaikannya baju terbaik yang mereka miliki. Sebuah dress kuning sederhana yang dibeli Ayu setahun yang lalu dengan harapan suatu hari bisa dipakai putrinya. Kita tidak perlu terburu-buru melakukan ini, Arman, desis Ayu pada suaminya saat mereka bersiap berangkat.
Lihatlah betapa miripnya dia dengan foto ibuku di usia yang sama. Arman mengikat sepatunya dengan gerakan kasar. Ini untuk kebaikan kita semua, Yu. Aku tidak ingin 7 tahun lagi kita hidup dalam kebimbangan. Mika yang mendengar percakapan mereka dari kamar merasa dadanya sesak. Dia berjalan pelan ke ruang tamu di mana album foto keluarga masih terbuka di meja. Dia membalik halaman demi halaman, memandangi setiap foto bayi yang diakini adalah dirinya. Bener nggak ya ini aku? Bisiknya pada diri sendiri. Apa mungkin aku cuma pengemis yang kebetulan mirip? Saat itulah pintu bel berbunyi. Ayu membuka pintu dan menemukan Ibu Rina berdiri di depan dengan tas tangan digenggam erat. Ibu Rina, sambut Ayu. Kami janji mau ketemu tapi ada hal mendesak. Ibu Rina tersenyum lemah. Saya tidak bermaksud mengganggu. Hanya ingin memastikan Mika baik-baik saja dan... Matanya menatap Arman yang berdiri dengan wajah masam, memberikan sesuatu yang mungkin penting. Arman mendekat. Kami sedang akan pergi untuk tes DNA. Jika ibu ingin ikut, silakan. Ibu Rina mengangguk pengertian. Saya mengerti. Proses seperti ini memang perlu. Mika yang mendengar suara Ibu Rina berlari ke pintu. Ibu Rina, serunya sambil memeluk wanita tua itu. Mika, nak, kamu baik-baik saja? Tanya Ibu Rina sambil membalas pelukan. Mika mengangguk, tapi matanya berkaca-kaca. Mereka mau tes DNA, Bu. Apa artinya? Ibu Rina menatap Arman dan Ayu bergantian sebelum menunduk pada Mika. Itu artinya mereka ingin memastikan dengan ilmu pengetahuan bahwa kamu benar-benar anak mereka, nak. Tapi kalau ternyata bukan, suara Mika bergetar. Ayu segera memeluknya. Tidak ada, kalau, sayang. Ibu sudah yakin. Di mobil dalam perjalanan ke rumah sakit, suasana tetap tegang. Ibu Rina duduk di belakang bersama Mika yang terus memandangi luar jendela. Sebelum kita tiba, kata Ibu Rina memecah kesunyian, ada sesuatu yang ingin saya berikan pada Mika. Dia mengeluarkan kotak kayu kecil dari tasnya. Ini adalah kalung yang selalu Mika pegang erat-erat saat pertama kali datang ke panti. Ayu mengambil kotak itu dengan tangan gemetar. Saat dibuka, dia langsung terisak. Kalung ini, aku yang memberikannya padanya sehari sebelum dia hilang. Arman yang menyetir melirik sekilas. Kau yakin? Yakin. Lihat, ada tulisan di belakang liontinnya. Ayu menunjukkan liontin berbentuk hati itu. Untuk Mika, cahaya mata kami. 15 Juni, itu tanggal dia hilang. Mika memandangi kalung itu. Aku ingat ini. Aku selalu memegangnya kalau takut. Tiba-tiba, ingatannya melayang pada sebuah gambar samar. Seorang wanita memasangkan kalung ini di lehernya, berbisik sesuatu. Ibu bilang jangan buka kalung ini, ucap Mika perlahan. Ayu terkesiap. Benar. Dulu aku selalu bilang padanya jangan membuka pengait kalungnya sendiri karena takut hilang. Arman mulai merasa jantungnya berdetak lebih kencang. Tapi tekadnya sudah bulat. Kita tetap perlu tes ini. Untuk kepastian hukum juga. Sesampainya di rumah sakit, mereka diantar ke ruang konsultasi. Seorang dokter muda menyambut mereka. Selamat pagi, saya Dr. Anissa. Saya memahami keluarga ingin melakukan tes DNA. Arman mengangguk. Kami ingin memastikan bahwa ini benar anak kami yang hilang 7 tahun lalu. Dr. Anissa memandangi Mika yang meringkuk di pelukan Ayu. Baik, prosedurnya sederhana. Kami hanya perlu mengambil sampel dari orang tua dan anak. Saat petugas medis mendekat dengan alat swab, Mika tiba-tiba ketakutan. Apa yang akan mereka lakukan? Tenang, sayang, bujuk Ayu. Ini hanya seperti menyikat gigi, tapi di dalam mulut saja. Tapi Mika menggeleng ketakutan. Ingatannya tiba-tiba melayang pada pengalaman traumatis di masa lalu. Jangan, aku takut. Ibu Rina mendekat. Mika, nak, ingat waktu di panti dulu? Ibu yang selalu temani kamu ke dokter gigi? Ini lebih mudah dari itu. Tapi Mika masih menggigil. Arman yang selama ini diam, tiba-tiba berlutut di depan Mika. Mika,
Katanya dengan suara lembut yang mengejutkan semua orang, termasuk dirinya sendiri. Bapak janji, ini tidak akan sakit. Lihat, Bapak akan duluan. Dia membuka mulut dan membiarkan petugas mengambil sampelnya. Lihat, tidak sakit, kan? Mika memperhatikan dengan mata masih berkaca-kaca. Beneran nggak sakit? Beneran, jawab Arman sambil tersenyum kecil. Nanti setelah selesai, Bapak belikan es krim rasa stroberi kesukaanmu. Mika terkejut. Bapak tahu aku suka stroberi. Arman dan Ayu bertukar pandang. Kau dulu selalu minta es krim stroberi setiap pulang dari taman bermain, bisik Ayu. Akhirnya, dengan perlahan, Mika membiarkan petugas mengambil sampelnya. Setelah selesai, Dokter Anissa menjelaskan bahwa hasilnya akan keluar dalam 3 hari. 3 hari? Keluh Ayu. Tidak bisa lebih cepat. Bisa, tapi dengan biaya tambahan, jawab Dokter Anissa. Arman langsung mengeluarkan dompetnya. Berapapun harganya, kami ingin hasil secepatnya. Dalam perjalanan pulang, Arman memenuhi janjinya untuk membelikan es krim stroberi. Saat mereka duduk di bangku taman dekat rumah sakit, Mika dengan hati-hati menjilat es krimnya. Ini enak sekali, bisiknya. Arman memandangi cara Mika makan es krim itu. Dengan menjilat pelan-pelan, memutar es krimnya, persis seperti kebiasaan Mika kecil dulu. Kau selalu makan es krim seperti itu, ucap Arman pelan. Dulu kami selalu menertawakan caramu yang aneh. Mika mengangkat muka. Aneh? Tidak, unik, sahut Ayu sambil tersenyum. Sangat unik. Ibu Rina yang memperhatikan interaksi mereka merasa hati hangat. Saya punya firasat baik tentang hasil tes nanti. Tapi saat malam tiba, dan Mika sudah tertidur, Arman masih duduk di teras memandangi bintang. Masih ragu? Tanya Ayu yang mendekatinya. Arman menghela napas. Aku mulai percaya, Yu. Tapi, ada rasa takut yang masih menghantuiku. Takut kecewa lagi. Ayu memegang tangan suaminya. Apapun hasilnya nanti, kita akan menghadapinya bersama. Di kamarnya, Mika bermimpi tentang seorang wanita yang memaksanya mengemis, dan tentang seorang pria yang marah-marah karena dia tidak membawa uang cukup. Dalam mimpinya, dia berteriak memanggil Ayu dan Arman. Bunda, Ayah. Gumamnya dalam tidur. Dengar gumaman itu, Ayu dan Arman yang sedang berjaga di luar kamar langsung menoleh. Itu adalah pertama kalinya Mika memanggil mereka, Bunda, dan Ayah, meski dalam tidur. Arman memandangi istrinya, matanya mulai berkaca-kaca. Mungkin kau benar dari awal, Yu. Mungkin ini memang anak kita. Tapi keputusan sudah dibuat. Mereka harus menunggu 3 hari untuk kepastian yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Entah menjadi kebahagiaan sejati atau kekecewaan terdalam. 3 hari menunggu hasil tes DNA terasa seperti 3 tahun bagi keluarga kecil itu. Untuk mengisi waktu dan membantu memulihkan ingatan Mika, Ayu memutuskan untuk mengajaknya mengunjungi tempat-tempat yang pernah menjadi bagian dari kehidupan mereka dahulu. Hari ini kita akan jalan-jalan. Yuk, ucap Ayu pada Mika pagi itu sambil menyisir rambut putrinya yang sudah mulai berkilau. Mika mengangkat wajah penuh curiositas. Kemana, Bu? Ke rumah kita yang dulu. Sebelum pindah ke sini, kita tinggal dekat rel kereta, jawab Ayu. Arman yang sedang membaca koran di teras melirik. Apa kau yakin ini baik? Yu, tempat itu penuh kenangan. Justru karena itulah kita harus pergi, sahut Ayu dengan tekun. Mungkin bisa membantu Mika mengingat lebih banyak. Perjalanan menuju rumah lama mereka melewati bagian kota yang lebih padat dan tua. Saat mobil mendekati kawasan tersebut, Mika mulai merasa gelisah. Aku kenal tempat ini, bisiknya, matanya menyapu pemandangan di luar jendela. Arman memarkir mobil di depan sebuah rumah petak yang sudah tampak rapuh. Ini dia. Dulu kita tinggal di sini sampai kamu hilang. Mika keluar dari mobil dengan langkah ragu-ragu. Dia memandangi rumah berwarna hijau pudar itu, dan tiba-tiba sebuah ingatan samar muncul. Di belakang ada pohon jambu, ucap Mika perlahan. Ayu terkesiap. Benar, pohon jambu tempat kau suka memanjat.
Mereka berjalan ke belakang rumah, dan memang ada pohon jambu yang masih tegak meski sudah tua. Mika mendekat, tangannya menyentuh batang pohon itu. Aku pernah jatuh dari sini, gumamnya, matanya berkaca-kaca. Lututku berdarah. Arman mendekat dengan wajah berbinar. Kau ingat? Waktu itu kau berusia 4 tahun, memanjat tanpa izin. Bapak yang menggendongmu pulang sambil menangis. Mika memegang lututnya, seolah masih bisa merasakan sakitnya luka itu. Bapak bilang aku harus lebih hati-hati. Ya, persis seperti itu, seru Arman, suaranya gemetar. Mereka kemudian masuk ke dalam rumah yang sekarang sudah ditempati keluarga lain. Pemiliknya mengizinkan mereka melihat-lihat sejenak. Saat memasuki kamar kecil di belakang, Mika tiba-tiba membeku. Ledeng, suara ledengnya. Bisiknya. Semua orang terdiam. Benar? Dari kamar mandi terdengar suara tetesan air dari kereta yang bocor. Ini kamarmu dulu, kata Ayu sambil membuka pintu kamar kecil. Kami menyewanya lagi untuk kenangan. Mika memasuki kamar itu dengan langkah pelan. Dia memandangi dinding yang dicat biru, tempat tidur sederhana, dan jendela yang menghadap ke rel kereta. Setiap malam ada suara kereta, ucap Mika, matanya menerawang. Aku suka berdiri di sini, lihat lampu kereta lewat. Ayu tak bisa menahan air mata. Kami selalu menemanimu menunggu kereta malam. Kau bilang lampu kereta seperti kunang-kunang raksasa. Tiba-tiba, Mika berjalan ke sudut kamar dan mengetuk-ngetuk dinding. Di sini, ada lubang kecil. Tempat aku sembunyiin mainan. Arman mendekat dan memeriksa dinding itu. Dengan hati-hati, dia menekan sebuah panel kayu, dan sebuah bagian kecil dinding terbuka. Sebuah kompartemen rahasia yang bahkan pemilik rumah sekarang tidak mengetahuinya. Astaga! Teriak Ayu. Kami sudah lupa tentang ini. Dari dalam lubang kecil itu, Arman mengeluarkan sebuah mobil-mobilan plastik yang sudah usang dan sebuah boneka jari berbentuk kelinci. Ini mainanku, tanya Mika dengan suara bergetar. Ya, mobil-mobilan pemberian bapak dan boneka kelinci pemberian ibu, jawab Ayu sambil memeluk Mika erat. Sore itu, mereka duduk di teras rumah lama, mendengarkan deru kereta yang lewat sesekali. Mika memegang erat kedua mainannya yang baru ditemukan. Aku mulai ingat, bisiknya. Tapi masih seperti mimpi. Arman duduk di sampingnya. Apalagi yang kau ingat, nak? Mika memejamkan mata. Ada wanita. Wanginya tajam. Dia bilang mau belikan permen. Ayu dan Arman bertukar pandang khawatir. Lalu, desak Ayu pelan. Kita di pasar. Ibu pegang tangan aku. Lalu ada yang narik tangan aku dari belakang. Mika mulai menggigil. Aku teriak. Tapi suara pasar terlalu berisik. Lalu aku dibawa pergi. Arman memeluk pundak Mika. Sudah. Tidak usah diteruskan kalau terlalu sakit. Tapi Mika terus berbicara, seolah katup ingatannya sudah terbuka. Dia bawa aku ke rumah gelap. Ada pria marah-marah. Mereka bilang aku harus panggil dia Mama. Ayu menutup mulut, menahan isakan. Oh, anakku. Sering pindah rumah. Kadang tidur di mobil. Kalau nangis, dikurung di kamar gelap. Mika mengusap air matanya. Lalu suatu hari, mereka tinggalin aku di pasar. Bilang akan balik, tapi tidak pernah. Ibu Rina yang menemukanmu? Tanya Ayu. Mika mengangguk. Aku tunggu sampai malam. Lapar dan takut. Lalu ada polisi bawa aku ke panti. Dalam perjalanan pulang, Mika tertidur di kursi belakang, kelelahan secara emosional. Ayu memandangi putrinya dengan hati penuh duka campur bahagia. Kau lihat, Arman? Dia ingat. Semuanya mulai kembali. Arman mengangguk. Matanya berkaca-kaca. Aku mulai percaya. Tapi, kenapa masih ada keraguan di hatiku? Mungkin karena kau takut untuk bahagia lagi, jawab Ayu lembut. Kita sudah terlalu lama hidup dalam kesedihan. Saat malam tiba,
Mika terbangun teriak-teriak. Jangan. Aku janji akan bawakan uang lebih banyak. Jangan cambuk aku. Ayu dan Arman segera masuk ke kamarnya. Mika sedang duduk tegak, berkeringat dingin, matanya penuh ketakutan. Mimpi buruk, sayang? Tanya Ayu sambil memeluknya. Mika mengangguk. Napasnya masih tersengal. Aku mimpi Bang Jeki marah karena aku hilang. Dia bilang akan cari aku dan lukai keluarga aku. Arman duduk di sisi tempat tidur. Tidak ada yang akan menyakitimu lagi, nak. Bapak janji. Tapi ketakutan dalam mata Mika masih ada. Bang Jeki punya banyak teman. Mereka bisa cari kita di sini. Arman menatap mata putrinya, dan untuk pertama kalinya sejak Mika kembali, dia merasa kemarahan membara dalam dadanya. Kemarahan pada orang-orang yang telah menyakiti anaknya, dan pada dirinya sendiri karena pernah meragukan anak kandungnya sendiri. Besok, kata Arman dengan suara tegas, kita akan pergi ke polisi. Tidak hanya untuk mengkonfirmasi hasil tes DNA, tapi juga untuk melaporkan semua yang terjadi padamu. Mika memandangi Arman, dan dalam matanya yang masih basah oleh air mata, ada sedikit cahaya harapan. Untuk pertama kalinya, dia merasa benar-benar dilindungi. Terima kasih, Bapak. Bisiknya sebelum tertidur kembali dalam pelukan Ayu. Malam itu, Arman tidak bisa tidur. Dia berdiri di jendela, memandangi bulan purnama, berjanji dalam hati bahwa tidak ada lagi yang akan menyakiti keluarganya. Tidak sekarang, tidak pernah lagi. Sementara keluarga kecil di Jalan Kenanga mulai menjalin ikatan yang lebih dalam, di sudut kota yang lain, dalam sebuah gudang tua yang lembab dan gelap, seorang pria bertato dengan wajah penuh amarah sedang menghajar seorang anak laki-laki yang kurus. Dasar anak tak berguna. Hanya bisa bawa recehan segini, geram Bang Jeki, melemparkan sekantong uang logam ke lantai berdebu. Anak laki-laki itu, bernama Tony, merangkak mengambil uangnya sambil menahan tangis. Maaf, Bang. Hari ini sepi. Alasan? Hardik Bang Jeki sambil menendang kaleng kosong hingga berdentang. Mika aja bisa bawa pulang lebih banyak dari kalian. Seorang wanita kurus dengan mata tajam mendekat. Jeki, kita sudah 3 hari tidak lihat Mika. Apa mungkin dia kabur? Bang Jeki menggerutu sambil menyalakan rokok. Dia tidak akan berani, Sari. Dia tahu konsekuensinya kalau coba kabur. Tapi Sari, wanita yang dulu menculik Mika dari pasar 7 tahun silam, tampak gelisah. Aku punya firasat tidak baik. Apa mungkin dia ketemu keluarganya? Jangan ngawur. Mana mungkin dia ingat keluarga aslinya? Waktu kita ambil dia umur 3 tahun, mana mungkin dia ingat? Bantah Bang Jeki. Tony yang masih terduduk di lantai angkat bicara. Bang, kemarin aku lihat Mika naik angkot. Dia pakai baju bagus. Bang Jeki langsung menghampiri Tony, menarik kerah bajunya. Kamu lihat di mana? Kapan? Di dekat Taman Asri. Dia turun di perumahan itu, jawab Tony gemetar. Sari mendekat dengan wajah pucat. Jeki, itu dekat rumah Ayu dulu. Apa mungkin? Bang Jeki melepaskan Tony dengan kasar. Bodoh. Kenapa baru bilang sekarang? Dulu aku takut, jawab Tony menunduk. Bang Jeki berjalan mondar-mandir. Asap rokok mengepul di udara pengap. Kalau dia benar ketemu keluarganya, kita dalam masalah besar. Dia tahu terlalu banyak. Sari menggigit bibirnya. Tapi kita yang tinggalkan dia di pasar dulu. Dia tidak tahu kita di mana sekarang. Bodoh. Dia ingat wajah kita. Ingat tempat ini. Hardik Bang Jeki. Dan yang paling bahaya, dia tahu tentang operasi kita. Dia menunjuk ke sudut gudang di mana beberapa anak lain sedang mengepak bungkusan kecil berisi pil-pil tidak jelas. Kalau polisi tahu kita paksa anak-anak jual ini, kita bisa masuk penjara seumur hidup. Sari mulai panik. Apa yang harus kita lakukan? Bang Jeki membuang puntung rokoknya dan menginjaknya. Kita harus cari Mika. Bawa dia kembali. Atau dia membuat gerakan memotong leher. Tony yang mendengar ancaman itu menggigil ketakutan. Malam ini, lanjut Bang Jeki, kita akan pergi ke Taman Asri. Tony, kau tunjukin di mana lihat Mika turun.
Sementara itu, di rumah Ayu, Mika sedang membantu membersihkan meja makan setelah makan malam. Tiba-tiba, dia mendengar suara motor keras di luar yang membuatnya membeku. "Apa itu?" tanya Arman yang memperhatikan perubahan sikap Mika. Mika mendekat ke jendela dengan hati-hati. Suara motor, seperti motor Bang Jeki. Ayu segera memeluknya. "Tenang, sayang. Dia tidak akan menemukanmu di sini." Tapi ketakutan dalam mata Mika nyata. Bang Jeki punya indera seperti anjing. Dia bisa endus uang dari jauh. Dulu Tony coba kabur. Dia temukan dalam 2 hari. Arman mengeratkan gigi. "Biarkan dia coba datang ke sini. Aku akan hadapi dia." Tapi Mika menggeleng panik. "Bapak tidak kenal Bang Jeki. Dia punya banyak pisau dan senjata api." Ruang keluarga mendadak hening. Ayu memandang Arman dengan wajah khawatir. "Kita harus lapor polisi besok," kata Ayu. "Tidak bisa ditunda lagi." Mika tiba-tiba teringat sesuatu. "Tony, dia masih di sana. Dan ada Adit, Sari, Budi, mereka semua anak-anak seperti aku." "Berapa banyak anak di sana?" tanya Arman. "Minggu lalu ada 6. Tapi Bang Jeki bilang minggu depan akan ada tambahan 3 lagi," jawab Mika. "Mereka semua dipukul kalau tidak penuhi target." Arman duduk. Wajahnya berkerut marah. "Kita tidak bisa hanya menyelamatkan dirimu. Kita harus selamatkan mereka semua." Malam itu, setelah Mika tertidur, Ayu dan Arman berdiskusi serius di dapur. "Kita harus pindah sementara," usul Ayu, "sampai semua ini beres." Tapi Arman menolak. "Lari bukan solusi. Kita harus hadapi ini. Besok pagi pertama kita pergi ke polisi." "Sekarang saja kita ke polisi," desak Ayu. "Tidak, kantor polisi malam ini sepi. Lebih baik besok pagi saat semua staf lengkap," jawab Arman. Tiba-tiba, telepon berdering. Ayu mengangkatnya. "Halo. Selamat malam, ini Ibu Rina. Saya tidak bisa tidur. Ada firasat tidak enak." "Mika baik-baik saja." Ayu terharu. "Baik, Bu. Tapi, ada masalah." Dia menceritakan tentang Bang Jeki. "Astaga!" teriak Ibu Rina. "Dengarkan, saya punya keponakan bekerja di kepolisian. Biar saya telepon dia sekarang juga." Sementara mereka berbicara, di luar rumah, sebuah motor tua berhenti di ujung jalan. Bang Jeki dan Sari, dengan Tony duduk di belakang, memperhatikan rumah nomor 15. "Itu dia," bisik Tony. "Rumah itu." Bang Jeki menyipitkan mata. "Bagus. Besok kita akan datangi si Mika. Sekarang pulang." Tapi Sari memegang lengannya. "Jeki, lihat. Itu Mika." Dari jendela kamar, Mika muncul sebentar untuk menutup gorden. Dia memang terlihat lebih sehat dan bahagia. "Dasar pengkhianat kecil," geram Bang Jeki. "Duduk enak di rumah bagus sementara kita susah payah besarkan dia." "Kita besarkan?" Sari menatapnya tajam. "Kita yang jadikan dia pengemis dan kurus kering." "Diam," hardik Bang Jeki. "Besok malam kita datang. Bawa dia kembali, atau kita habisi keluarganya." Mereka pergi dengan suara motor yang menggelegar. Tapi mereka tidak tahu bahwa Arman sudah mencatat nomor plat motor mereka. "Kulihat mereka," kata Arman pada Ayu setelah menutup telepon dengan Ibu Rina. "Aku sudah catat nomor motornya." "Apa kita harus kabur malam ini?" tanya Ayu panik. "Tidak," jawab Arman dengan tenang yang mengejutkan. "Kita akan hadapi. Tapi pertama, kita harus amankan Mika." Dia pergi ke kamar dan membangunkan Mika dengan lembut. "Nak, bangun. Kita akan pergi ke rumah Ibu Rina dulu." Mika mengusap matanya. "Kenapa, Bapak?" "Karena Bapak sayang sama Mika," jawab Arman sambil membopongnya. "Dan Bapak janji akan lindungi Mika, sekarang dan selamanya." Dalam kegelapan malam, keluarga kecil itu meninggalkan rumah dengan diam-diam. Tapi Bang Jeki dan anak buahnya sudah mengintai, dan pertarungan antara kebaikan dan kejahatan akan segera dimulai.
Pertarungan yang akan menentukan masa depan Mika dan puluhan anak lain yang masih terjebak dalam dunia gelap preman itu. Mobil Arman meluncur pelan dalam kegelapan. Lampu kota berkedip-kedip seperti kunang-kunang yang mengantarkan mereka menuju tempat yang aman. Mika duduk di kursi belakang dengan erat memegang tangan Ayu. Matanya sesekali melirik ke jendela, takut melihat bayangan motor Bang Jeki. "Kita hampir sampai, Nak," bisik Ayu mencoba menenangkan, meski tangannya sendiri terasa dingin dan gemetar. Arman memandangi kaca spion setiap beberapa detik. Sejauh ini tidak ada yang mengikuti. Mika menarik napas dalam-dalam. "Bang Jeki, dia biasanya baru keluar jam segini. Malam adalah waktunya kerja." "Kerja?" tanya Arman dengan suara tegang. Mika mengangguk pelan. "Dia antar kita ke tempat-tempat ramai. Depan mall, klub malam, tempat orang pulang kerja. Mereka lebih kasih uang kalau lihat anak kecil malam-malam." Ayu memeluk erat putrinya, hancur hati mendengar pengakuan itu. "Tidak lagi, sayang. Tidak lagi." Mobil akhirnya berhenti di depan panti asuhan Kasih Bunda. Ibu Rina sudah menunggu di teras dengan lampu terang menyala. Wajahnya penuh kekhawatiran. "Cepat masuk," panggil Ibu Rina sambil membuka pintu pagar. Begitu mereka masuk, Ibu Rina segera mengunci pagar itu. "Saya sudah telepon keponakan saya, Bribtu Bayu. Dia akan datang sebentar lagi." Mereka masuk ke ruang tamu panti yang sederhana. Beberapa anak yang masih terjaga melongo penasaran, tapi Ibu Rina segera mengantar mereka ke ruang kerjanya yang lebih privat. "Ceritakan apa yang terjadi," pinta Ibu Rina sambil menyajikan teh hangat. Arman menjelaskan pengamatan mereka malam itu, sementara sesekali mata Mika menerawang ketakutan. "Kami tidak tahu harus berbuat apa lagi. Dia mengancam akan menyakiti Mika dan keluarga kami." Ibu Rina mengangguk. Wajahnya serius. "Kalian melakukan hal yang tepat dengan datang ke sini. Panti ini punya sistem keamanan yang baik, dan tetangga di sini sangat perhatian." Tiba-tiba, Mika yang selama ini diam berbicara dengan suara bergetar. "Tapi, Tony dan yang lain, mereka masih di sana. Kalau Bang Jeki tahu aku kabur, dia akan marah pada mereka." Ayu mengusap punggung Mika. "Kita akan selamatkan mereka semua, sayang. Polisi akan membantu." "Tidak cukup," bantah Mika tiba-tiba. "Polisi dulu juga datang. Tapi Bang Jeki selalu tahu duluan. Dia punya mata-mata." Ibu Rina mendekat dan mengambil tangan Mika. "Nak, ada sesuatu yang harus ibu katakan padamu. Sesuatu yang sudah terlalu lama ibu simpan." Semua mata tertuju pada Ibu Rina. "Apa itu, Bu?" tanya Ayu. Ibu Rina membuka laci meja dan mengeluarkan map lama. Setelah kejadian dengan pria yang mengaku sebagai paman Mika dulu, ibu mulai menyelidiki sendiri. Dia mengeluarkan beberapa foto surveilan, gambar Bang Jeki dan Sari di berbagai lokasi, serta foto-foto anak lain yang bekerja untuk mereka. "Astaga," bisik Arman. "Ibu sudah tahu tentang mereka." Ibu Rina mengangguk berat. Tapi ibu tidak punya bukti cukup untuk membawa ke polisi. Dan yang paling penting, dia memandang Mika. Ibu tidak ingin membahayakan anak-anak lain yang masih terjebak dengan mereka. Dia mengeluarkan sebuah buku catatan kecil. Selama 2 tahun terakhir, ibu mencatat setiap pergerakan mereka. Tempat-tempat yang biasa mereka datangi, pola operasinya, bahkan nama-nama beberapa anak yang berhasil ibu identifikasi. Mika memandangi foto-foto itu dengan mata berkaca-kaca. "Itu Tony, dan Adit dan Sari. Bukan Sari yang jahat," jelas Mika. "Sari yang baik. Dia kadang kasih kita makan lebih kalau Bang Jeki tidak lihat." Ibu Rina tersenyum sedih. Ibu tahu. Ibu pernah dekati Sari diam-diam sebulan yang lalu. Semua terkejut. "Ibu bicara dengan Sari?" tanya Ayu tak percaya. Ibu Rina mengangguk. "Dia bilang ingin keluar dari kehidupan seperti itu. Tapi dia takut pada Bang Jeki. Dan yang paling penting," dia menatap mata Mika, "Sari bilang dia menyesal sudah mengambilmu dulu." Mika terdiam sejenak. Dia pernah bilang sama aku, malam sebelum mereka tinggalin aku di pasar. Dia bilang dia salah ambil aku, dan dia harap suatu hari aku bisa ketemu keluarga aku lagi.
Air mata mulai mengalir di pipi Ayu. Jadi, dia sengaja tinggalkan Mika agar dia bisa ditemukan. Tampaknya begitu, jawab Ibu Rina. Tapi dia masih takut pada Bang Jeki, jadi dia tidak berani menyerahkan diri ke polisi. Arman yang selama ini mendengarkan dengan serius akhirnya berbicara. Jadi kita punya sekutu di dalam. Itu bisa sangat membantu. Tiba-tiba ada ketukan di pintu. Semua menegang, sampai terdengar suara muda memanggil. Tante Rina, ini Bayu. Ibu Rina membuka pintu dan memasukkan seorang polisi muda berbaju preman. Ini keponakan saya, Bribtu Bayu. Bayu menyalami mereka semua dengan sopan sebelum duduk. Tante sudah ceritakan semuanya. Saya bawa tim saya. Mereka sekarang sedang mengawasi gudang tempat Bang Jeki beroperasi. Kalian tahu markas mereka? Tanya Arman tak percaya. Bayu mengangguk. Kami sudah curigai mereka sejak lama, tapi selalu kehilangan bukti. Dan yang paling sulit, anak-anaknya selalu tutup mulut karena takut. Mika tiba-tiba berdiri. Aku mau bantu. Aku tidak mau Tony dan yang lain terus disiksa. Tapi Ayu memprotes. Tidak, Nak. Itu terlalu berbahaya. Tapi Bu, bantah Mika dengan suara tegas yang mengejutkan everyone. Aku satu-satunya yang berani bicara. Aku sudah lari. Aku tidak takut lagi. Bayu memandangi Mika dengan penuh hormat. Kami tidak akan memaksamu, Mika. Tapi kalau kau bersedia membantu, kau bisa menyelamatkan banyak anak. Setelah diskusi panjang, mereka akhirnya menyusun rencana. Bayu dan timnya akan mengawasi rumah Ayu besok malam, saat Bang Jeki diperkirakan akan datang. Sementara itu, Arman dan Ayu akan tetap tinggal di panti dengan Mika. Saya punya satu permintaan, kata Ibu Rina pada Bayu. Kalau bisa, selamatkan Sari juga. Dia korban juga dalam semua ini. Malam semakin larut ketika Bayu akhirnya pergi untuk mempersiapkan operasi besok. Mika dibawa ke kamar khusus tamu di lantai 2, di mana jendelanya menghadap ke halaman yang aman. Tidurlah, sayang, bisik Ayu sambil mencium kening Mika. Besok akan menjadi hari yang baru. Tapi saat Ayu dan Arman akan keluar, Mika memanggil mereka. Bunda, Ayah. Itu adalah pertama kalinya Mika memanggil mereka dengan sebutan itu dalam keadaan sadar. Ayu dan Arman berbalik. Mata mereka berkaca-kaca. Ya, sayang, jawab Ayu dengan suara bergetar. Apapun yang terjadi besok, terima kasih sudah cari aku, bisik Mika. Aku senang akhirnya ketemu kalian. Arman mendekat dan memeluk erat putrinya. Kami yang berterima kasih sudah kembali pada kami. Nak, kami janji akan selalu jaga kamu. Malam itu, meski di tempat yang asing, Mika merasa lebih aman dari sebelumnya. Dia tahu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia memiliki keluarga yang akan berjuang untuknya, dan dia akan berjuang untuk anak-anak lain yang masih terjebak seperti dirinya dulu. Sementara di luar, Bayu dan timnya sudah bersiap. Pertarungan antara kebaikan dan kejahatan akan segera mencapai puncaknya, dan Mika, dengan keberanian yang baru ditemukannya, akan menjadi kunci dalam mengungkap jaringan preman yang telah merusak masa kecilnya dan banyak anak lain. Keesokan pagi, suasana di panti asuhan Kasih Bunda tegang namun penuh harapan. Matahari pagi menyinari halaman yang tenang, bertolak belakang dengan kegelisahan yang menghantui hati penghuni panti. Mika terbangun lebih awal dan menemukan Ayu sudah duduk di samping tempat tidurnya, memandanginya dengan penuh kasih sayang. Sudah bangun, sayang? Sapa Ayu lembut. Tidurmu nyenyak. Mika mengangguk sambil mengusap matanya. Aku mimpi indah, Bunda. Mimpi kita lagi piknik di taman, seperti di foto-foto album itu. Senyum Ayu mengembang. Itu bukan mimpi, Nak. Itu kenangan nyata. Dulu kita sering piknik setiap minggu. Dari bawah, aroma kopi dan telur goreng tercium. Arman dan Ibu Rina sedang menyiapkan sarapan di dapur. Suara telepon berdering memecah keheningan pagi. Ibu Rina, ini Dokter Anissa dari rumah sakit, teriak Sari, asisten panti, dari ruang depan. Semua orang di panti langsung menegang. Ibu Rina bergegas mengambil telepon sementara Arman dan Ayu saling berpegangan tangan. Mika turun dari tempat tidur dan berdiri di depan kamar.
Jantungnya berdebar kencang. "Ya, saya mengerti. Baik, terima kasih, dokter," kata Ibu Rina di telepon sebelum meletakkan gagang telepon dengan lambat. Wajahnya tampak sulit membaca saat dia berbalik menghadapi keluarga kecil itu. "Itu, Dokter Anissa." "Dan?" tanya Arman dengan suara serak. "Apa hasilnya?" Ibu Rina mengambil napas dalam. Hasil tes DNA sudah keluar. Ayu menggenggam tangan Arman lebih erat. Mika berdiri kaku, tak berani bergerak, kata Dokter Anissa. Ibu Rina berhenti sejenak, seolah sengaja menahan suspense. Kecocokan DNA sebesar 99,9%. Untuk beberapa detik, ruangan itu sunyi senyap. Lalu, Ayu mengeluarkan suara seperti tertahan lama, separuh teriak, separuh tangis, sebelum memeluk Mika erat-erat. "Anakku! Anakku!" Isaknya tak terbendung. "Ibu selalu tahu. Ibu selalu tahu kau anak ibu." Arman berdiri tak bergerak. Air mata mengalir deras di pipinya yang biasanya tegas. Dia melihat Mika, benar-benar melihatnya, dan untuk pertama kalinya tanpa selubung keraguan. "Mika," bisapnya, suaranya hancur. "Anak Bapak." Dia berlutut dan membuka lengannya. Mika melepaskan pelukan Ayu dan berlari ke pelukan Arman. "Bapak, maafkan Bapak sudah meragukanmu," tangis Arman sambil memeluk erat putrinya. "Bapak bodoh. Bapak seharusnya tahu dari awal." Mika menangis bahagia di pundak Arman. "Tidak apa-apa, Bapak. Aku mengerti. Sekarang kita pasti." "Ya, pasti, sayang," sahut Ayu sambil bergabung dalam pelukan. "Sekarang dan selamanya." Ibu Rina dan beberapa pengasuh lain yang menyaksikan adegan itu ikut menangis haru. Sari, asisten panti, berbisik, "Akhirnya, setelah 7 tahun." Setelah pelukan yang lama, Arman berdiri dengan wajah berubah total. Keraguan dan ketakutan yang selama ini menghantuinya telah digantikan oleh keyakinan dan tekad baja. "Sekarang tidak ada yang bisa meragukan lagi," katanya dengan suara tegas. "Mika adalah anak kandung kami, dan kami akan lakukan apapun untuk melindunginya." Mika tersenyum melalui air matanya. "Sekarang aku benar-benar punya keluarga." Ibu Rina mendekat dengan segelas air untuk Mika. "Minumlah, Nak. Hari ini adalah hari yang bersejarah untuk kalian semua." Tiba-tiba, telepon berdering lagi. Kali ini Arman yang mengangkatnya. Wajahnya langsung serius saat mendengar suara di seberang. "Baik, kami mengerti, kami akan siap," katanya sebelum menutup telepon. "Itu Bayu," lapor Arman pada yang lain. "Mereka sudah mengawasi rumah kita semalam. Tadi pagi ada 2 orang tidak dikenal berkeliaran di sekitar rumah kita." Mika menggigil. "Itu pasti anak buah Bang Jeki. Tapi mereka tidak berani masuk karena melihat ada polisi yang berjaga," lanjut Arman. "Bayu bilang rencana mereka tetap berjalan. Malam ini kita akan pulang ke rumah, dan mereka akan menunggu kedatangan Bang Jeki." Ayu tampak khawatir. "Apakah aman untuk Mika?" "Bayu menjamin keamanan kita. Dia dan 6 anggotanya akan bersembunyi di sekitar rumah kita," jawab Arman. "Dan yang paling penting," dia menunduk pada Mika, "ini pilihanmu, Nak. Kau mau membantu polisi menangkap Bang Jeki, atau kau ingin tinggal di sini yang aman?" Mika berpikir sejenak. Matanya yang masih basah oleh air mata kini berbinar dengan keberanian baru. "Aku mau membantu," jawabnya tegas. "Aku mau pastikan Tony dan yang lain bebas. Dan, aku mau lihat Bang Jeki ditangkap." Ibu Rina mengangguk bangga. "Kau anak yang berani, Mika." Sarapan pagi itu terasa istimewa. Untuk pertama kalinya, mereka makan bersama sebagai keluarga yang utuh, tanpa keraguan, tanpa ketakutan akan masa depan. Setiap suap nasi terasa seperti perayaan. Setiap senyuman adalah pengakuan akan ikatan yang tak terbantahkan. Setelah makan, Mika mengajak Ayu dan Arman ke taman belakang panti. "Aku mau kasih sesuatu," katanya misterius. Dia mengajak mereka ke bawah sebuah pohon rindang dan mulai menggali dengan tangannya di sebuah spot tertentu. "Dulu, waktu pertama kali di panti ini, aku sembunyiin sesuatu," jelas Mika sambil terus menggali. Tak lama kemudian,
Jarinya menyentuh sesuatu yang keras. Dia mengeluarkan sebuah kaleng bekas biskuit yang sudah berkarat. "Selama ini, aku simpan ini," bisiknya sambil membuka kaleng itu. Di dalamnya ada foto-foto yang disobek dari majalah. Foto keluarga bahagia, foto ibu dan anak, foto ayah menggendong putrinya. "Setiap kali aku sedih, aku lihat foto-foto ini dan bayangkan, suatu hari aku punya keluarga seperti ini," ucap Mika dengan suara bergetar. "Dan sekarang aku benar-benar memilikinya." Ayu tidak bisa menahan tangis lagi. "Kita akan buat semua mimpimu jadi kenyataan, Nak." Semua. Arman memeluk mereka berdua. "Mulai hari ini, kita mulai hidup baru. Hidup sebagai keluarga yang utuh." Mereka duduk lama di bawah pohon itu, berbicara tentang masa depan, tentang sekolah Mika, tentang liburan keluarga, tentang semua hal yang tertunda selama 7 tahun. Saat matahari mulai tinggi, Ibu Rina memanggil mereka. "Bayu akan datang sebentar lagi untuk briefing. Sudah siap?" Mika berdiri, tangannya menggenggam erat tangan Ayu dan Arman. "Sudah siap. Aku tidak takut lagi." Hari ini, dengan kepastian bahwa dia adalah bagian dari keluarga ini, Mika merasa seperti bisa menghadapi apapun, bahkan Bang Jeki dan ketakutannya selama ini. Karena sekarang dia tahu, dia tidak akan pernah sendirian lagi. Sore itu, Bribtu Bayu tiba di panti dengan membawa sebuah peta dan beberapa dokumen. Wajahnya tampak serius namun penuh tekad. Dia disambut oleh keluarga kecil yang sekarang sudah dipersatukan oleh ikatan darah dan cinta yang tak terbantahkan. "Selamat siang," sapa Bayu sambil menjabat tangan Arman. "Saya dengar hasil tes DNA. Selamat, kalian sekarang keluarga yang resmi bersatu." "Terima kasih," jawab Arman dengan senyum lebar. "Sekarang tidak ada lagi yang bisa meragukan Mika sebagai putri kami." Mereka masuk ke ruang kerja Ibu Rina yang lebih privat. Bayu membuka peta di atas meja, menunjukkan beberapa titik yang sudah ditandai dengan spidol merah. "Ini adalah markas Bang Jeki yang kita ketahui," jelas Bayu menunjuk ke sebuah gudang tua di pinggir kota. "Tapi berdasarkan informasi dari Mika dan penyelidikan kami, mereka punya beberapa tempat persembunyian lain." Mika mendekati peta, matanya menyapu setiap detail. "Di sini," tunjuknya pada sebuah lokasi dekat pasar. "Ini tempat mereka biasa titipkan kita kalau ada razia polisi." Bayu membuat tanda baru. "Bagus. Ada lagi." Mika mengernyitkan dahi, berusaha mengingat. "Ada satu tempat. Sebuah rumah kosong dekat rel kereta. Tapi aku tidak tahu persis di mana." Ibu Rina tiba-tiba angkat bicara. "Mungkin yang kau maksud adalah kompleks perumahan tua di Jalan Anggrek? Dulu banyak rumah kosong di sana, karena akan digusur." "Ya, di sana," seru Mika. "Kita pernah sembunyi di sana seminggu waktu ada operasi polisi besar-besaran." Bayu mencatat dengan cepat. "Ini sangat membantu. Sekarang, mari kita bicara tentang Sari." Mika memandang Bayu dengan penuh harap. "Apa dia akan ditangkap juga?" "Itu tergantung," jawab Bayu jujur. "Kalau dia bersedia bekerja sama dan bersaksi, kita mungkin bisa pertimbangkan untuk mengurangi tuntutan." Arman menghela napas. "Aku masih marah padanya karena sudah menculik Mika. Tapi, menurut cerita, dia juga korban dalam banyak hal." "Aku tidak benci dia," bisik Mika. "Dia sering kasih aku makan diam-diam. Dan dia yang suruh aku pegang erat kalung pemberian bunda." Ayu memandangi putrinya dengan takjub. "Kau bisa memaafkannya setelah semua yang terjadi?" Mika mengangguk pelan. Dia bilang, dulu dia diculik juga sama Bang Jeki. Waktu umur 16 tahun. Dia sudah 10 tahun dengan Bang Jeki. Ruangan mendadak hening. Bayu mengangguk pelan. "Itu cocok dengan data kami. Sari dilaporkan hilang oleh keluarganya 10 tahun lalu. Orang tuanya masih aktif mencarinya." "Astaga," desis Ibu Rina. "Jadi dia juga korban?" "Tampaknya begitu," jawab Bayu. "Tapi kita tetap harus menahan dan memprosesnya secara hukum. Yang bisa kita lakukan adalah memastikan dia mendapat perlindungan dan rehabilitasi." Mika tiba-tiba teringat sesuatu yang penting. Bang Jeki punya sebuah buku. Dia selalu bawa buku itu kemana-mana.
Isinya nama-nama anak, target uang yang harus mereka kumpulkan, dan nama-nama orang penting yang dia bayar. Bayu langsung siaga. Orang penting? Kau tahu siapa mereka? Mika menggeleng. Aku tidak bisa baca dengan baik. Tapi aku lihat ada foto-foto orang pakai seragam polisi dan seragam dinas. Wajah Bayu berubah pucat. Itu sangat serius. Kalau benar ada oknum yang terlibat. Makanya dia selalu tahu kalau ada razia, tambah Mika. Dia selalu pindahin kita sebelum polisi datang. Arman mengepalkan tangan. Jadi selama ini ada permainan kucing-kucingan. Tampaknya begitu, jawab Bayu dengan wajah muram. Tapi jangan khawatir. Saya bekerja dengan tim khusus yang langsung di bawah komando Kapolda. Mereka sudah disaring ketat. Ibu Rina mendekat. Jadi apa rencana untuk malam ini? Bayu mulai menjelaskan dengan rinci. Kami akan menempatkan tim di sekitar rumah Ibu Ayu dan Bapak Arman. Mika akan pulang seperti biasa. Kami perkirakan Bang Jeki akan datang antara jam 10 malam sampai 2 pagi, waktu yang biasanya sepi. Apa aku harus pura-pura diculik lagi? Tanya Mika dengan suara kecil. Tidak, protes Ayu dan Arman hampir bersamaan. Bayu menggeleng. Tidak perlu. Kami hanya perlu dia muncul dan mengancam. Itu sudah cukup untuk penangkapan. Yang kami butuhkan adalah Mika bisa mengidentifikasi dia dan bersedia bersaksi nanti. Mika mengangguk, meski wajahnya masih sedikit pucat. Aku bisa. Ada satu hal lagi, kata Bayu serius. Kami sudah menyiapkan pengawasan di semua markas Bang Jeki. Begitu dia ditangkap, tim lain akan bergerak menyelamatkan anak-anak yang lain. Termasuk Tony? Tanya Mika penuh harap. Termasuk Tony, jawab Bayu sambil tersenyum. Kami akan bawa mereka semua ke panti ini untuk rehabilitasi. Ibu Rina mengangguk. Kami sudah siap menerima mereka. Sudah kami siapkan tempat dan konselor. Sore itu, mereka menghabiskan waktu untuk mempersiapkan segala detail. Ayu mengajarkan Mika sebuah kode rahasia jika keadaan darurat, dengan menekan switch lampu kamar tertentu yang sudah disambungkan ke alarm polisi. Kalau kau merasa tidak aman, tekan saja switch ini 3 kali, jelas Ayu. Arman memeriksa setiap jendela dan pintu. Kita akan kunci semua, tapi biarkan dia masuk lewat jendela kamar mandi, seperti yang dia rencanakan. Bayu menempatkan 4 polisi di dalam rumah, bersembunyi di kamar tidur dan gudang, dan 3 lainnya di luar, termasuk seorang penembak jitu di atap rumah sebelah. Saat dia masuk, biarkan dia sampai ke ruang tamu. Kami akan menunggu sinyal dari Mika. Instruksi Bayu. Mendekati malam, ketegangan mulai terasa. Mika duduk di ruang tamu memegang album foto keluarganya, seolah mencari kekuatan dari gambar-gambar kebahagiaan itu. Tidak apa-apa takut, Nak, kata Arman duduk di sampingnya. Bapak juga takut. Tapi kita lakukan ini untuk kebaikan banyak orang. Mika memandangi foto pernikahan Ayu dan Arman. Bunda dulu cantik sekali. Ayu tersenyum sambil membelai rambut Mika. Sekarang juga masih, dong. Mereka tertawa kecil, meredakan ketegangan sesaat. Saat jam menunjukkan pukul 9 malam, Bayu memberikan instruksi terakhir. Kami sudah di posisi. Ingat, jangan panik. Kami akan mengawasi kalian setiap saat. Lampu di rumah itu mulai dipadamkan satu persatu, menyisakan cahaya redup di ruang tamu. Mika, Ayu, dan Arman pura-pura menonton televisi, meski hati mereka berdebar kencang. Jam 10 lewat jam 11, rumah itu sunyi. Hanya suara televisi yang memecah kesunyian. Tiba-tiba, telepon rumah berdering. Arman mengangkatnya. Halo. Suara di seberang terdengar samar. Ini Bayu. Target mendekat. Siap-siap. Arman meletakkan telepon dengan tangan gemetar. Dia datang. Mika menggenggam erat tangan Ayu. Aku siap, Bunda. Dari luar, bayangan gelap mulai mendekati rumah nomor 15. Pertarungan antara ketakutan dan keberanian, antara masa lalu dan masa depan, akan segera dimulai. Dan kali ini, Mika tidak sendirian. Kegelapan malam seolah menyelimuti rumah nomor 15 dengan mantel yang tebal dan mencekam.
Di dalam ruang tamu yang hanya diterangi cahaya redup televisi, ketegangan bisa dirasakan seperti listrik statis di udara. Mika duduk di antara Ayu dan Arman. Tangannya menggenggam erat tangan mereka berdua. "Dia datang," bisik Arman. Matanya tertuju pada jendela yang gelap. Dari luar, suara daun-daun kering berderak terdengar samar. Lalu, bayangan seorang pria tinggi terlihat mendekati jendela kamar mandi di samping rumah. Persis seperti yang diperkirakan. "Persis seperti yang dia ajarkan pada kita," bisik Mika gemetar. "Selalu masuk lewat jendela kamar mandi, karena biasanya paling mudah dibuka." Ayu memeluk bahunya. "Tenang, sayang. Polisi sudah siap." Mereka mendengar suara gesekan lembut dari arah kamar mandi, diikuti suara kaca yang sedikit berderit. Jantung mereka berdebar kencang, menunggu momen yang menentukan. Tak lama kemudian, bayangan itu muncul di pintu ruang tamu. Bang Jeki berdiri di sana dengan senyum mengerikan. Tatapannya seperti elang yang mengincar mangsanya. Well, si kecil Mika sudah jadi putri raja ya?" katanya dengan suara rendah yang penuh ancaman. Mika berdiri, meski lututnya terasa lemas. Aku tidak mau ikut kamu lagi, Bang Jeki." Bang Jeki tertawa pendek. "Kau pikir kau ada pilihan?" Dia melangkah mendekat, dan cahaya dari televisi akhirnya menerpa wajahnya dengan jelas. Parut di pipi, mata yang tajam, dan senyuman yang membuat merinding. "Aku tinggal di sini sekarang. Dengan keluarga aku," kata Mika dengan suara lebih tegas. "Keluarga?" Bang Jeki mengejek. "Mereka bukan familimu. Kau cuma anak jalanan yang kami besarkan. Kami yang urus makanmu. Kami yang besarkan kau." Arman berdiri, melindungi Mika. "Dia anak kami. Dan kami punya bukti tes DNA." Bang Jeki tertawa lebih keras. "DNA? Bodoh. Itu cuma akal-akalan mereka biar bisa punya pembantu gratis." Dia melangkah lebih dekat lagi. "Aku kasih waktu 5 menit. Bungkus barang-barangmu. Kita pergi. Atau..." Dia mengeluarkan pisau dari balik jaketnya. "Akan ada akibatnya." Saat itulah, dari sudut ruangan, Bayu dan 2 polisi lainnya muncul dengan senjata terhunus. "Sudah cukup, Jeki!" teriak Bayu. "Lepaskan pisau itu dan tangan di atas kepala." Wajah Bang Jeki berubah dari percaya diri menjadi marah dalam sekejap. "Pengkhianat kecil," hardiknya pada Mika. "Kau panggil polisi." Tapi yang mengejutkan, dia tidak menyerah. Malah, dia menyambar Mika dengan cepat dan menyanderanya. Pisau menempel di leher gadis kecil itu. "Jeki, lepaskan dia!" teriak Ayu panik. "Mundur! Semua mundur!" bentak Bang Jeki pada polisi. "Atau aku sembelih dia di sini." Mika terisak ketakutan. Pisau dingin menekan lehernya. "Tolong!" Bayu dan timnya tidak bergerak. Senjata masih terarah. "Ini tidak akan berakhir baik untukmu, Jeki. Lepaskan dia dan kita bicara." "Bicara?" Bang Jeki tertawa getir. "Aku tahu hukum. Menculik, perdagangan anak, penyanderaan aku bisa masuk seumur hidup." Dia menyeret Mika mundur menuju pintu belakang. "Kalian semua tinggal diam. Aku akan bawa dia pergi, dan kalau ada yang coba ikut, aku bunuh dia." Tapi saat mereka hampir sampai di pintu, tiba-tiba ada suara dari speaker telepon yang tidak ditutup dengan benar. Suara Bayu memberi instruksi pada tim di luar. "Tim 2, siap-siap. Target akan keluar lewat pintu belakang dengan sandera." Bang Jeki membeku, lalu wajahnya merah padam. Kau sudah setel ini dari awal? Kau rekam aku." Dia mendorong Mika keras hingga gadis itu jatuh, dan mengayunkan pisaunya ke arah Bayu. "Bangsat!" Semua terjadi begitu cepat. Bayu menghindar, sementara 2 polisi lainnya menahan Bang Jeki. Tapi pria itu kuat dan berpengalaman. Dia berhasil melepaskan diri dan lari ke dapur. "Jeki, jangan!" teriak seseorang dari pintu dapur. Semua orang terkejut melihat Sari berdiri di sana. Wajahnya pucat dan penuh air mata. "Sari, kau di sini? Kau pengkhianat juga!" geram Bang Jeki. "Sudah cukup, Jeki," tangis Sari.
Kita sudah terlalu banyak menyakiti anak-anak. Aku tidak tahan lagi. Dia melihat Mika yang masih terduduk di lantai. Maafkan aku, Mika. Maafkan aku untuk semuanya. Bang Jeki marah besar. Dasar perempuan lemah. Kau pikir dengan minta maaf semua akan selesai? Dia mau menyerang Sari, tapi tiba-tiba Mika berteriak. Jangan! Gadis kecil itu berdiri, meski masih terguncang. Aku bersedia ikut kamu, Bang Jeki. Tapi janji, lepaskan yang lain. Lepaskan Tony, Adit, semua anak lain. Bang Jeki tertawa sinis. Kau pikir kau bisa tawar-menawar denganku? Ya, jawab Mika dengan berani yang mengejutkan semua orang. Karena tanpa aku, kamu tidak bisa masuk ke tempat persembunyian uang kamu. Bang Jeki membeku. Apa? Kamu selalu suruh aku ingat kombinasi lokermu karena kamu sendiri pelupa, kata Mika. 2347, tanggal ulton kamu. Tapi uangnya tidak di loker biasa, kan? Itu di Cafe House yang cuma kita berdua yang tahu alamatnya. Wajah Bang Jeki berubah pucat. Kau ingat. Mika mengangguk. Jalan Melati nomor 45. Kamu sewa atas nama palsu. Isinya uang dari semua anak-anak yang kamu paksa bekerja. Bayu segera berbisik sesuatu di radionya, mengirim tim untuk memeriksa alamat itu. Bang Jeki tampak panik untuk pertama kalinya. Bodoh. Sekarang polisi tahu segalanya. Dia mau menerjang Mika lagi, tapi tiba-tiba Sari menghalangi. Sudah, Jeki, berhenti. Dengan gerakan cepat yang tak terduga, Sari merebut pisau dari tangan Bang Jeki dan mendorongnya ke dinding. Aku sudah muak. 10 tahun aku ikut kamu. Lihat kamu sakiti anak-anak. Cukup. Polisi segera menguasai situasi. Bang Jeki diborgol. Sementara Sari dengan sukarela mengulurkan tangannya untuk diborgol juga. Maaf, Mika. Isak Sari sambil dibawa pergi. Aku harap suatu hari kau bisa maafkan aku. Mika berlari ke pelukan Ayu dan Arman. Tubuhnya masih menggigil. Sudah selesai? Sudah selesai, Bunda. Sudah, sayang, jawab Ayu sambil menangis lega. Sekarang kau benar-benar aman. Tapi saat polisi membawa Bang Jeki keluar, pria itu berteriak pada Mika. Ini belum selesai. Aku punya teman. Mereka akan cari kamu. Mereka akan bunuh kamu dan keluarga kamu. Teriakannya menggema dalam malam yang gelap, meninggalkan ancaman yang menggantung di udara. Pertempuran mungkin sudah dimenangkan, tapi perang belum benar-benar berakhir. 6 bulan kemudian, musim hujan telah tiba. Tetes-tetes air membasahi jalanan di depan rumah nomor 15 Jalan Kenanga, menciptakan irama yang menenangkan. Di dalam rumah, suasana hangat dan penuh tawa menyelimuti setiap sudut ruangan. Mika, yang sekarang tampak lebih sehat dan ceria dengan seragam sekolah barunya, sedang duduk di meja makan mengerjakan pekerjaan rumah. Rambutnya yang dulu kusam kini berkilau, diikat rapi dengan pita biru, hadiah dari Ayu pada hari pertamanya masuk sekolah. Bunda, tolong lihat ini, panggil Mika sambil mengangkat bukunya. Aku sudah selesaikan soal matematika ini. Ayu mendekat dengan senyum bangga. Coba Bunda lihat. Dia memeriksa pekerjaan Mika sambil mengelus kepala putrinya. Hebat. Semua benar. Arman masuk dari dapur membawa 3 gelas coklat panas. Ini untuk para juara di rumah ini, katanya sambil mencium kening Ayu dan Mika. Mereka duduk bersama di sofa, menikmati coklat panas sambil mendengarkan suara hujan di luar. Rumah yang dulu dipenuhi kesedihan dan kerinduan, kini dipenuhi tawa dan kehangatan. Bapak, Ibu Rina telepon tadi, kata Mika tiba-tiba. Dia bilang Tony besok akan diadopsi oleh keluarga yang baik. Ayu tersenyum lembut. Bagus sekali. Dan bagaimana dengan Adit? Dia masih di panti, tapi kata Ibu Rina sudah jauh lebih baik. Nilai-nilai sekolahnya bagus. Jawab Mika bangga. 6 bulan terakhir telah membawa banyak perubahan. Setelah penangkapan Bang Jeki, polisi berhasil menyelamatkan 8 anak lain dari jaringan preman itu. Semua anak sekarang berada di panti asuhan Ibu Rina,
menjalani rehabilitasi dan bersekolah seperti anak normal. Sari, setelah bersaksi dan membantu polisi mengungkap jaringan yang lebih besar, mendapat keringanan hukuman. Dia sekarang menjalani program rehabilitasi dan pelatihan kerja. Besok kita akan ke pengadilan, ya? Tanya Arman dengan suara lembut. Mika mengangguk. Wajahnya sedikit tegang. Aku harus bersaksi tentang semua yang terjadi. Ayu memegang tangan Mika. Kamu tidak perlu takut, sayang. Kami akan ada di sampingmu sepanjang waktu. Hakimnya baik, kata Bribtu Bayu, tambah Arman. Dan ini untuk terakhir kalinya. Setelah ini, kita bisa benar-benar melanjutkan hidup kita. Mika memandangi foto keluarga di atas meja, foto yang diambil sebulan setelah mereka bersatu kembali. 3 wajah bahagia yang dulu hanya ada dalam mimpinya, kini menjadi kenyataan. Tadi malam aku mimpi tentang Bang Jeki lagi, bisik Mika tiba-tiba. Ayu dan Arman saling memandang khawatir. Mimpi buruk? Tanya Ayu. Mika menggeleng. Bukan. Aku mimpi dia minta maaf. Aneh, ya? Setelah semua yang dia lakukan. Arman menarik napas dalam. Manusia memang kompleks, nak. Tapi yang penting, kau sekarang aman dan bahagia. Hakim bilang kemarin, kemungkinan besar Bang Jeki akan dihukum seumur hidup, kata Ayu. Dia tidak akan bisa menyakiti siapapun lagi. Mika mengangguk, tapi ada sedikit kesedihan di matanya. Kadang aku sedih memikirkan semua anak yang pernah dia sakiti. Tapi Ibu Rina bilang, sekarang mereka semua sedang diperbaiki lukanya, seperti aku. Hujan di luar mulai reda, meninggalkan tetesan-tetesan terakhir yang jernih di jendela. Matahari mulai menampakkan sinarnya, menciptakan pelangi indah di langit. Lihat, Bunda, pelangi! Seru Mika sambil menunjuk ke jendela. Indah sekali, bisik Ayu. Seperti hidup kita sekarang. Mika tiba-tiba berdiri dan mengambil sesuatu dari kamarnya. Dia kembali dengan 2 bungkusan kecil. Ini, untuk Bunda dan Bapak, katanya dengan malu-malu. Ayu dan Arman membuka bungkusan itu. Di dalamnya ada gambar yang dilukis Mika, sebuah lukisan keluarga mereka dengan tulisan, "Keluarga terbaik," di bawahnya. Kamu lukis ini? Tanya Arman terharu. Mika mengangguk. Guru seni bilang aku punya bakat. Dia mau aku ikut lomba melukis bulan depan. Air mata bahagia menggenang di mata Ayu. Ini hadiah terindah yang pernah Bunda terima. Untukku juga, tambah Arman sambil memeluk Mika erat. Kau adalah mukjizat terbesar dalam hidup kami. Mika memandangi mereka berdua. Matanya juga berkaca-kaca. Dulu, waktu masih mengemis, aku selalu lihat anak-anak lain pegang tangan orang tuanya. Aku selalu berdoa suatu hari bisa merasakan itu. Sekarang, lanjutnya sambil menggenggam erat tangan Ayu dan Arman. Aku tidak hanya pegang tangan kalian, tapi juga punya keluarga yang menyayangiku. Malam itu, setelah Mika tertidur, Ayu dan Arman duduk di teras memandangi bintang-bintang yang mulai bermunculan. Kau ingat malam pertama kita di rumah ini setelah Mika kembali? Tanya Ayu. Arman mengangguk. Dia tidur sambil menggenggam erat bajuku. Seperti takut aku hilang lagi. Sekarang dia tidur dengan tenang, kata Ayu dengan senyum. Tidak ada lagi mimpi buruk. Tidak ada lagi teriak ketakutan. Tes terakhir besok, bisik Arman. Setelah bersaksi di pengadilan, semoga dia benar-benar bisa menutup bab buruk dalam hidupnya. Ayu memegang tangan suaminya. Dia kuat, Arman. Lebih kuat dari yang kita kira. Dan kita akan selalu ada untuknya, apapun yang terjadi. Keesokan harinya di pengadilan, dengan ditemani Ayu dan Arman, Mika memberikan kesaksiannya dengan berani. Suaranya jelas dan tegas, menceritakan semua yang dialaminya tanpa kebencian. Saat hakim memutuskan hukuman seumur hidup untuk Bang Jeki, Mika tidak merasa senang atau sedih. Yang dia rasakan adalah kelegaan, seperti akhirnya bisa bernapas lega setelah menahan napas terlalu lama. Di luar ruang pengadilan, Bribtu Bayu mendekati mereka. Kau sangat berani, Mika. Kesaksianmu tidak hanya akan mengunci Bang Jeki, tapi juga membantu banyak anak lain yang masih terjebak dalam perdagangan manusia. Mika tersenyum kecil. Aku hanya mau tidak ada anak lain yang mengalami apa yang aku alami.
Saat mereka akan pergi, seorang wanita paruh baya mendekati, orang tua Sari yang sekarang secara teratur menjenguk putri mereka di pusat rehabilitasi. "Terima kasih, Mika," bisik wanita itu sambil memegang tangan Mika. "Karena keberanianmu, putri kami akhirnya punya kesempatan untuk memperbaiki hidupnya." Dalam perjalanan pulang, Mika memandangi jalanan yang dulu ia lewati sebagai pengemis kecil. Tempat-tempat yang dulu terasa dingin dan menakutkan, kini terasa berbeda. "Bunda, Bapak," panggil Mika tiba-tiba. "Bisakah kita sesekali bantu anak-anak seperti yang dulu aku alami?" Ayu dan Arman tersenyum. "Tentu, sayang. Itu ide yang bagus." Mika tersenyum, merasa lengkap. Dia telah menemukan bukan hanya keluarga, tetapi juga tujuan hidupnya, untuk menjadi cahaya bagi anak-anak lain yang masih tersesat dalam kegelapan, sama seperti dia dulu. Dan saat mobil mereka melintasi pelangi yang masih menggantung di langit, Mika tahu bahwa ini adalah awal dari hidup yang sesungguhnya. Hidup sebagai Mika, anak dari Ayu dan Arman, dengan masa depan cerah yang menantinya.